Iya, insya Allah kalau nggak lupa. Apa nggak kelamaan sayang? Enggak Topan, sedang itu. Ini apaan mobilnya? Iya bener, ayo. No, mobil udah datang no. Oh, iya. Dot, ayo Dot. Iya Bu, bentar. Ya udah guys, gue berangkat dulu ya. Iya. Hati-hati Dot. Oh iya, jangan lupa ya Bi, rumah gue sering-sering diliatin. Ngapain anjir ngeliatin rumah lu? Mending ngeliatin janda. Goblok si Robi. Maksudnya ditengokin, kodok. Garing lu Robi, ya lu ngomongnya diliatin. BTW, ini motor gue jadinya mau dipegang siapa nih? Gua peot. Lu kan udah punya motor. Gue kan rusak sama bapak Ya gue. bodo amat itu mah. Pokoknya motor di gua. Si Kona, gue buat ngojek nah. Ya gua juga buat ikutan geng motor. Mau apa lu ha? Nggak ngerti banget sih. Udah. Malah ribut sih. Kayak bagi-bagi harta warisan aja lu pada. Gue cuma nitip doang. Tahu dia tuh Dot nggak mau ngalah. Dia nih yang nyolot. Lu yang nyolot PA. Udah diem. Biar gue yang nentuin. Nah lu. Iya. Motor biar si Kona aja Nah ngegang. lu kan mampus. Lu kan ada Yot. Walaupun rusak kan bisa dibenerin. Tahu lu tahu. Iya. Mamam tuh. Udah diem deh nak. Iya. Lu Yot, lu pegang sepeda Bang Topan aja Yot, ya. Jangan lupa tuh, Bang Topan request tadi ke gua. Katanya sering-sering dicuci. Dia sayang banget soalnya sama tuh sepeda. Ya mampus. Paling males tuh nyuci sepeda. Wak. Lu nak, lu jangan sampai lupa isi bensin. Ntar tangki gua rusak. Mampus. Sekalian tuh gantiin oli. Kebetulan gua belum ganti oli. Mampus. Waduh. Makan tuh. Tapi si Peot aja deh kalau gitu yang megang motor. Apaan licik lu Kona? Udah lu aja Yot. Nggak mau. Tadi lu kekeh pengen megang motor. Iya maksud gua megang bodinya doang 5 menit. Abis itu lu bawa. Nggak ada. Alasan lu terlalu klasik. Udah Kona, tadi lu ngebet lu. Gua tampol lu ya. Udah pokoknya urusan motor gua serahin sama lu. Makan tuh geng motor. Elah, ya udah iya, motor di gua. Rajin-rajin isi bensin, jangan lupa tuh. Gua isi air beras. Ngambek. Ayo Dot, udah belum? Udah ya. Ayo. Maksudnya Manggilnya ayah. Anjir. Ayah. Ya, diam. Udah Dot, gue titip rumah ya Bi. Tadi kunci udah gue kasih kan ya? Aman, udah gua pegang. Oke, sering-sering dicek ya Bi. Siap. Ya udah, gue pamit ya semuanya. Iya Bang Topan. Ya udah guys, gue pamit ya. Doain gue ya. Iya Dot. Semoga lu tenang di sana ya. Di sana ya. Iya nggak gitu juga kalimatnya. Kayak mau mati aja gue. Sorry. Ya udah ya. Ya semuanya. Iya, hati-hati Dot, Bang Topan. Nggak sia-sia si Dot nyari bapak. Lihat aja noh, koper aja sampai dibawain sama Bang Topan. Kalau gue jadi bapaknya, nggak mau gue. Ya itulah kenapa si Dot nggak mau punya bapak kayak lu. Iya sih. Dot. Semoga lu dapet cinta sejati lu ya Dot. Bela-belain ikut bulan madu ke Australia bejir. Cuma pengen ketemu si Gea itu. Makanya nyari pacar tuh kayak gua. Pacar 5 langkah. Iya enak lu mah. Berantem dikit nganterin sayur nangka semangkok. Nganterin sih jarang. Kalau minta iya sering gua. Nggak nyangka ya. Geng kita berkurang 1. Ya Yot. Dia cuma seminggu PA. Nggak usah lebay deh lu. Iya tapi gue ngerasa kehilangan walaupun cuma seminggu. Lah lebay lu tai. Udah. Kehilangan sahabat yang mudah dipinjam duitnya tuh rasanya gimana gitu. Ya elah si Peot. Tega lu. Jadi lu manfaatin dia selama ini. Ya enggak juga sih. Intinya selain sama dia, mau minjem sama siapa lagi? Sama lo, hah? Ya emang kenapa kalau minjem duit sama gua? Ya bisa lo nanya begitu. Harus bener-bener nangis kejer baru lo pinjemin. Itu lu tahu. Ya kentut sembarangan lu. Tahu berakin. Sorry. Udah di ujung bibirnya. Yuh, pantes. Suara kentut sama suara lu ngomong sama aja, nggak ada bedanya. Balik ya, kebelet gue nih. Udah di ujung. Nggak ada. Enak aja lu. Udah di ujung ngajak balik. No, ntar jok motor gue bau tai bejir. Fix. Ya terus gue berak di mana? Udah di rumah si Dot. Ayo, gua anterin. Oh ya juga ya. Lu kan megang kuncinya ya. Ya udah deh, ayo. Ayo. Jorok lu Peot, sumpah. Gue lagi makan. Penonton juga ada yang lagi makan. Ya gimana?
Siapa suruh makan sambil nonton Dotisen? Emang ada-ada aja penonton kita mah, Yot. Suruh absen, Yot. Yang makan sambil nonton Dotisen. Komen aja di bawah, ntar gua balesin. Bi, ada CCTV nggak ini BTW? Nggak ada, aman. Takut anjir, kita malah ngegelatak rumah orang. Ya elah numpang berak doang, siapa yang gelatak? Ini makanan juga nggak apa-apa kali ya kita makan. Makan aja udah, gua yang tanggung jawab. Dan, oke. Lagian daripada keburu busuk, mubazir, mending kita makan, ya nggak? Iya sih. Lagi pada ngapain sih? Lagi pada makan lo ya? Udah berak-berak aja, Yot. Berak tuh yang fokus. Buset, itu berak apa ujian nasional? Lo jangan gelatak di rumah orang. Kata bapak gua juga nih ya, walaupun orang yang punya rumahnya nggak ada, tetap nggak boleh. Si Dot, nak, bertindak kenapa tuh dia? sembarangan. Nggak tahu deh. Halo, Dot. Kenapa, Dot? Lu masih di situ nggak, Bi? Gua mau balik lagi nih, ada yang ketinggalan. Mati. Berak mah wajar lah. Namanya juga orang kebelet. Tapi BTW jangan dihabisin. Sisain gua dong. Ada makanan apa aja emang di situ, Nak? Nak? Bi? Curang lu. Sisain apa kek? Apel, jeruk kalau ada mah. Sini kuncinya, Bi. Iya. Si Peot mana? Kemana tadi, nak, si Peot? Kok nanya gua sih? Ya gua nggak lihat. Nggak lihat gimana dari tadi lu di sini? Tadi gua bersin, makanya merem mata gua. Oh gitu. Ya kan kebiasaan. Udah. Bodo amat mau kemana kek lah. Gimana nih, lu? Bau taipir ahun. Baru juga gue tinggal sebentar nih rumah. Aduh. Hampir aja ketinggalan. Repot gue kalau ada yang nyangkut di gigi. Nah, Bi, suka iseng lu mah, nggak asik. Nih, udah ya, gue langsung berangkat. Iya, Dot. Dot, kunci ibu bawa aja deh. Oh gitu. Ya udah. Tapi, Dot. Itu apa gue tanya? Hah? Jelasin. Ya lu liatnya apa? Punya mata nggak? Ya dapat dari mana maksud gue? Ya dapat beli. Emang nggak boleh gue punya duit terus beli makanan, ha? Bukan lu doang, Dot, yang punya duit. Ya sorry, gitu aja kesinggung. Kan cuma nanya. Nanya tapi nada lu nada fitnah. Iya maaf, ya elah. Ya udah ya. Oh iya, Bi, kunci mau dibawa aja katanya. Iya udah, bawa aja nggak apa-apa. Ya udah ya, gue berangkat ya. Iya, Dot. Tai lu pada iseng jadi orang. Buka, Bi. Elah. Dikunci, bego. Kan kuncinya dari lu kali. Diambil Peot sama si Dot. Kok bisa? Dia balik lagi tadi. Lu nggak tahu emang? Ada yang ketinggalan katanya. Oh, pantes. Terus gua keluar gimana ini? Lewat lubang WC. Serius, Kona? Si Peot kan bisa lewat jendela, Yot. Dibuka dari dalam. Oh, iya ya. Yaudah. Yaudah, Gece, gue mau balik. Gue hitungin sampai 1. Rese lu ah. Ini kunci beneran dibawa? Iya, dibawa. Terus nggak apa-apa itu jendela kebuka? Udah, nggak apa-apa. Ntar gue paku besok. Awas lo, jangan lupa. Ntar ada yang kehilangan, ketua RT yang disalahin. Iya, bawel lu. Yaudah, ayo balik lah. Ayo lah. Ayo. Perasaan bau tai amat ini. Bau mulut gua apa ya kebawa angin? Anjir, si Kona ngelunjak. Woi, Kona, apaan? Lu kentut ya? Baunya ke belakang, anjir. Kagak, enak aja lu. Gue juga dari tadi nyariin. Ngapain bego kentut dicariin? Ya habis bau dari tadi. Si Peot apa ya? Iya kali, tanya sono sama orangnya.
Gea, entah di mana kamu sekarang, tapi aku di sini, duduk di pesawat ini, menembus ribuan kilometer hanya untuk satu alasan, yaitu nyari kamu. Aku tahu ini gila. Aku bahkan gak tahu alamat rumah kamu, gak tahu harus mulai dari mana. Tapi hati aku terus berbisik, kalau aku gak mencobanya, aku bakal nyesel seumur hidup. Aku harap kita bisa bertemu ya Gea. Aku ingin melihat wajahmu lagi, meski hanya dari kejauhan, ingin mengatakan semua hal yang belum sempat terucap. Oh my god, Mika, akhirnya ketemu lagi kita. Gila ya, udah berapa tahun kita gak ketemu. Ya ampun, Gun. Kayaknya terakhir itu pas gua nyunatin anak gua ya. Iya bener, oh my god, time flies banget ya. Oh iya, kenalin, ini suami gua, namanya Topan. Halo Mbak Anggun, Mas... Mister maksudnya, sorry. Please, don't call me Mister, just call me William, okay? Nice to meet you. Wah, jadi ini nih suami barunya Mika. Handsome juga ya, cocok banget sama lu, Mik. Bisa aja lu, Gun. Terus, ini siapa nih, Mik? Sepupu lu? Ini anak gua, Anggun, si Dot. Hah? Si Dot? Serius? Ini Dot? Astaga, dulu gue ingetnya masih bocah banget, suka minta es krim. Now look at you, udah gede banget loh, udah kayak abang-abang kampus. Iya, Mbak Anggun. Nice to meet you, Dot. Feel free. This is your home too. Ya, makasih Mister. Gila yang Gun, kayak baru kemarin kita sibuk ngerjain tugas bareng, begadang di kosan. Sekarang ketemunya di Sydney, bareng suami-suami kita lagi. Dulu hidup kita cuma kopi, mie instan, sama drama tugas kuliah. Now look at us, we're adults, married life gitu loh. Wah, kayaknya harus banyak denger cerita masa-masa kalian deh. Biar aku tahu sisi liar istriku dulu kayak gimana. Ih, apaan sih? Jangan dibuka-buka aibnya. Bu, aku izin keluar bentar ya, mau ke halaman cari angin. Loh, ngapain sih Dot? Nggak sopan ah. Sebentar doang kok, nggak lama. Yes, don't worry. It's fine. The backyard is safe. He can relax there. Ya udah sana. Ya Bu, permisi ya Mbak Anggun, Mr. William. Sure, Yes, of silakan course. Dot, enjoy the fresh air. Masih aja kamu nggak bisa dihubungin, Gea. Asal kamu tahu, aku kesini bukan cuma mau ikut Ibu Bulan Madu, tapi karena aku masih pengen ketemu kamu, masih berharap bisa ketemu kamu di Sydney. Aku cuma seminggu di sini. Kalau sampai pulang nanti kita nggak ketemu, aku nggak tahu harus gimana. Aku keluar sebentar ya, mau lihat Dot, kasihan dia sendirian. Iya, Pan, temenin aja nggak apa-apa. Oke. Mbak Anggun, Mister, izin sebentar ya. Ya, go Yes, ahead, of Topan. course. No worries. It's fine. Dot, Iya, Bang. lu jangan terlalu ke bawah sekarang, Dot. Kita baru nyampe, badan masih capek. Besok, baru kita nyari si Gea. Besok, Bang. Tapi gua nggak yakin kita bisa nemuin dia. Sydney gede banget, Bang. Emang gede, tapi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita usaha. Gua janji, selama kita di sini, gua bakal bantuin lu nyari. Tenang aja, lu nggak sendirian kok. Iya, Bang. Gua ngerti. Makasih kalau gitu. Udah, sekarang lu sabar dulu. Jangan mikir terlalu jauh. Kita step by step aja. Kalau lu terus ngerasa ragu, lu sendiri yang capek. Iya, Bang. Gua coba sabar. Lu udah megang alamat rumah sakit yang pernah ngerawat si Gia kan? Udah, Bang. Aman. Ya udah, itu bisa jadi jalan kita. Besok kita ke sana ya. Iya, Bang. Makasih ya, Bang. Ya udah malam. Ayo balik ke dalam biar lu istirahat. Besok baru kita gerak. Ayo deh. Besok pagi aku mau ajak Dot ke rumah sakit yang dulu pernah ngerawat Gia. Siapa tahu dari sana kita bisa dapat alamat atau informasi dia. Kira-kira kamu ngizinin aku nggak?
Pan, justru aku seneng kalau kamu mau nemenin si Dot. Dia lagi butuh kamu sekarang. Jangan khawatir soal aku. Di sini ada Anggun. Aku bisa santai, nostalgia, atau mungkin shopping bareng dia. Jadi kamu tenang aja. Syukur deh kalau gitu. Iya, aku nggak apa-apa kok. Malah aku bahagia lihat kamu perhatian sama si Dot. Dia anakku, tapi sekarang dia juga butuh kamu, Pan. Makasih deh kalau gitu sayang. Aku cuma pengen si Dot ngerasa nggak sendirian. Aku bakal bantu dia semampuku kok. Aku percaya sama kamu, Pan. Lakukan aja yang terbaik buat dia ya. Iya sayang. Oh iya, tapi aku kan gak ada kendaraan. Gimana tuh? Udah, nanti aku pinjemin mobil sama si Anggun. Oh, oke, thanks. Gila lu, Dot. Baru sehari muka lu udah kayak bule, anjir. Bisa aja lu cablak. Jam berapa lu nyampe tadi? Jam berapa ya? Sore lah, nggak tahu gue lupa jamnya. Lu baliknya kapan, Dot? Ya, ibu gue sih ngomongnya seminggu, tapi nggak tahu deh. Jangan lama-lama, Egi. Ntar rumah lu terbengkalai. Noh, bapak gue udah mau bikin warung kopi di teras rumah lu. Iya, Peot. Iya, nama warungnya Kedai Rungkat Internasional. Udah dulu ya, nanti gue kabarin lagi. Awas, jangan bikin ulah di rumah gue. Siap, Bos. Siap, Bos. Boleh ya. Ya, insya Allah. Gue baru tahu deh, ternyata anak lo itu lagi ngejar cintanya. Imut banget sih. Iya, Gun. Ceweknya tiba-tiba hilang kabar. Dia asli orang sini, tinggal di Indonesia. Makanya dia semangat banget pengen ikut gue ke Sydney. Asli, persis banget sama elu dulu, Mik. Aduh, inget nggak sih zaman kuliah, lu tuh ngejar-ngejar Pak Badot. Ya ampun, cowok nggak kuliah, miskin, nganggur, tapi lu tetap cinta mati, totally blind in love. Astaga. Iya juga sih. Dulu tuh gue emang tolol banget ya. Cinta buta abis sama dia. Kayaknya anak lu nurun sifatnya dari elu, sama-sama fighter kalau soal cinta. Jangan-jangan bener juga. Aduh. Semoga aja kisah cinta anak gue nggak kayak gue dulu, Gun. Oh iya, hari ini kita ngapain? Mau shopping? Atau maybe just jalan-jalan santai keliling Sydney? Atau swimming? Aduh, so many options. Boleh juga shopping. Udah lama banget gue nggak jalan bareng lu. Ya udah, gimana kalau we go with the flow aja? Yang penting kita happy, quality time bareng lagi. Kayak dulu zaman kosan, tapi versi upgrade. Sekarang kosannya jadi Sydney. I'm sorry, young man. I understand your concern, but I cannot provide you with any information regarding a patient named Gia. Patient data is strictly confidential. But doctor, please, I really need to know where she is. She used to be treated here. Right, I'm not a stranger to her. She is someone I love. I understand how you feel, but according to the law, I can only give that information to the patient herself or to her immediate family with proper authorization. Without that, I would be breaking the rules. Rules? But this is important. I came all the way from Indonesia just to find her. Can you make an inspection? Just this once. I'm really sorry. I wish I could help, but the law is the law. If I gave you her records without permission, I could lose my license or even face legal consequences. There's really no way? Not even a small detail? I can't, son. I truly apologize. I understand how hard this must be for you, but I cannot break the rules. Alright, I get it. I shall pass you any further. I'm sorry for being rude, doctor. It's all right. I can see how much you care. I sincerely hope you'll find her someday, in the right way. Thank you for your time, doctor. You're welcome. Good luck, son. Emang tadi di dalam ngomongin apa sih sama dokter? Bang, ngomongnya mau bantu, tapi ngomong sama dokter aja nggak bisa. Bahasa Inggris gua kan 0, Dot. Ya minimal gua udah bantu supirin. Iya deh. Tadi kata dokter tuh, data pasien benar-benar nggak bisa dikasih ke sembarang orang, Bang. Kecuali kita punya izin khusus dari pihak keluarga. Oh gitu. Terus gimana dong? Makanya gue bingung. Kenapa lu nggak maksa? Apaan orang udah, tapi tetap nggak bisa, Bang. Ada undang-undangnya katanya. Jadi harus tetap ikutin aturan. Oh iya. Waduh. Ya susah dong kalau gitu. Cuma itu harapan kita. Iya makanya. Gue juga bingung, Bang, harus gimana. Ya udah, lu tenang dulu. Ntar kita cari cara. Tapi sebelum cari cara, mending kita cari makan dulu yuk. Ayo deh. Kayaknya percuma, Bang. Udah nggak ada harapan. Jangan gitu, Dot. Jangan langsung nyerah. Baru juga 1 hari. Iya, masalahnya cuma rumah sakit itu patokan kita. Mau cari kemana lagi coba? Kalau kampus gimana? Lu tahu nggak dia kuliah di mana?
Itu masalahnya. Dia nggak pernah cerita dia mau kuliah di mana. Tapi kan kampus di Sydney nggak banyak kali. Kita bisa nongkrong di depan kampus yang berbeda-beda setiap harinya. Iya. Terus kita tiap hari harus nongkrong di depan kampus gitu. Mending kalau dia kuliah. Kalau ternyata enggak. Pusing juga ya. Iya, makanya bang. Hah? Gea? Gea? Hah? Gea? Mana Gea? Itu bang. Itu si Gea bang. Mana sih Dot? Ngaco lu ah. Tapi tadi ada di situ bang. Dia duduk di kursi roda. Gue juga apal bajunya. Dot. Udah Dot. Duduk dulu Dot. Tapi bang, sumpah barusan itu si Gea bang. Duduk dulu. Iya bang. Lo tuh halusinasi Dot. Mana mungkin si Gea keluar kalau kondisinya masih sakit. Tapi bang, gue bener-bener ngelihat dia. Udah deh Dot, gak usah berlebihan. Lu cuma kurang minum aja. Bentar, gue ambilin minum dulu ya. Iya bang. Neng, ada air mineral nggak? 2 aja. Oh, sorry, sir. Can you speak English? Air. Saya butuh air minum. Sorry, sir. I don't understand. Do you speak English? Saya butuh air minum doang loh. Air. Masa nggak tahu air? Lu hidup di mana sih? Oh my god. Sorry sis, he need 2 bottles of mineral water. Okay, fine. Thank you. All right, here's your order. Oh, iya. Thank you ya, Kak. Oh, ya. Lama amat bang, beli minum di mana sih? Di Australia? Emang. Biasalah, kasirnya lemot, nggak bisa kerja pengen kerja. Lah, kenapa emang? Tahu, pokoknya ribet deh. Gue minta air minum doang, ngomongnya kemana-mana. Tahu gua. Jangan-jangan lu pesen airnya pakai bahasa Sunda lagi? Nggak Sunda juga, pakai bahasa Indonesia. Cuma logatnya gue barat-baratin. Tetap aja dia nggak ngerti. Ya mana ngaruh lah PA kalau logatnya doang yang lu pakai. Ribet bejir lah. Ibu lu kejauhan ngajak mainnya. Lain kali tuh ngajaknya ke kebun binatang gitu, yang di Indonesia aja. Ya, bang, kebun binatang. Tiap hari juga ketemu si Kona, si Peot, si Robi. Bosan gua. Itu dia, Pak. Kalau kita tetap kuliahkan di Australia, dia harus mulai dari nol lagi. Iya, Ma. Tapi dia harus selalu bilang, dia ingin lulus dari universitas ini. Itu mimpinya, Ma. Tapi ini bukan soal mimpi, Pak. Bahasa Inggris sederhana aja dia bingung. Kalau di Indonesia, setidaknya dia bisa berkomunikasi, bisa belajar tanpa tekanan. Ya, Papa tahu. Kita harus bantu dia mulai dari tempat yang nyaman, Pak. Setidaknya dengan tinggal di Indonesia, dia bisa mengingat masa lalunya sedikit demi sedikit. Iya, Ma. Gea? Iya, Ma. Kamu nggak apa-apa, Nak? Enggak, Ma. Dot, tolong bukain gerbangnya ya. Iya, bang. Hah? Itu? Dot, kenapa diem di situ? Ada apa? Enggak bang. Enggak apa-apa kok. Ya udah, gua masuk duluan ya. Jangan lupa itu gerbangnya dikunci. Iya bang. Gimana sayang hari ini? Kamu dapat informasi keberadaan Gea? Belum sayang. Tadi aku udah datengin rumah sakit tempat dia dirawat dulu. Tapi informasi alamat rumahnya nggak dikasih sama dokternya. Ya iya dong. Emang informasi pasien tuh nggak boleh sembarangan dikasih. Kecuali ada persetujuan dari pihak keluarga atau pihak yang berwenang. Ya kamu nggak bilang, aku mana tahu. Terus? Abis itu kemana lagi? Bisa pulang jam segini? Aku ajak dia makan dan dia sampai ngehalu ngelihat Gea pas di kafe. Hah? Ngehalu gimana? Ya dia bilang tadi dia lihat si Gea lagi ada di kafe itu, lagi duduk di kursi roda. Ya ampun, kasihan banget sih kamu Dot. Sampai segitunya mikirin orang yang kamu sayang. Namanya juga anak muda. Mungkin dia udah yakin banget sama Gea. Dan dia juga pasti percaya kalau Gea nggak mungkin ninggalin dia tanpa sebab. Kamu tenang aja, pokoknya aku bakal bantu dia kok. Maaf ya Pan, yang seharusnya bulan madu ini cuma acara kita berdua. Waktu kamu jadi keganggu di sini. Udah, nggak apa-apa, tenang aja. Lagian aku juga nggak ngerasa keganggu. Iya Pan.
Apa jangan-jangan yang barusan itu beneran si Gea? Masalahnya mirip banget. Gua nggak mungkin salah lihat. Tapi nggak mungkin dia secantik itu. Dia kan lagi sakit. Bagaimana malam ini, Mom? Sudah mendingan? Ya, sudah sedikit lebih baik, Nak. Syukurlah Syukurlah, Mam. Yang penting Mama jangan terlalu banyak berpikir. Fokus sembuh aja, ya? Ya, Nak. Terus, cucu nenek yang cantik ini gimana? Sudah mendingan juga kamu? Aku nggak kenapa-napa, Grandma. Aku sehat kok. Syukurlah kalau gitu. Oh ya, kalian nginap saja di sini ya. Temani Mama. Lagi pula sudah larut malam. Ya, Grandma. Tapi besok pagi kami harus pulang ya, Mom. Aku harus berangkat kerja. Jadi setelah sarapan, kami pamit. Iya, Nak. Tidak apa-apa. Ya sudah, kalian istirahat ya. Mama mau tidur. Iya, Ma. Dot, bangun, Dot. Hei, Dot. Udah siang, Dot. Iya, Bu. Ke warung Dot, beliin rokok buat papa kamu. Pakai motor bangun. Aduh, suruh beli sendiri aja, Bu. Bilangin, jangan manja. Kok gitu? Belajar berbakti sama papa baru, Dot. Papa baru. Pakai rokok aku aja, bilangin, gak apa-apa. Males aku ke warungnya. Jangan gitu, Dot. Udah cepet bangun. Elah, lagian beli di mana coba jam segini, Bu? Ya di warung Madura, Dot. Mana ada warung Madura di Australia? Udah pokoknya kamu cariin aja. Jangan banyak nawar. Iya. Yaudah aku cuci muka dulu. Ya udah, buru. Iya. Elah, nyari rokok di mana di tempat kayak gini? Cibu ada-ada aja lagi. Itu kan mobil yang semalam mirip si Gea. Apa gue ikutin aja ya? Oke lah, gue penasaran. Loh, itu siapa, Mah, yang ngikutin mobil kita di belakang? Nggak tahu, Pak. Ngebut aja, Pak. Bahaya. Iya, Mah. Mbak, buru buka gerbangnya, Mbak. Mbak. Enggak. Mbak, tunggu, Mbak. Mbak, tunggu sebentar, Mbak. Tunggu, Mbak. Cari siapa ya, Mas? Mbak orang Indonesia juga ya? Saya mau tanya, Mbak, apa benar ini rumahnya Gea? Iya, Mas, betul. Mbak. Iya, Pak. Shh. Enggak. Maaf, Mas, tadi salah. Ini bukan rumahnya Gea. Mbak jangan bohong deh, Mbak. Mbak tadi udah bilang ini rumahnya Gea, Mbak. Oh, enggak, Mas. Salah, Mas. Ya udah, maaf ya, Mas. Pintu saya tutup dulu. Tapi, Mbak, bentar, Mbak. Bentar, please. Mbak tunggu bentar, Mbak. Gea, ini aku, Gea, ini aku, Kak Dot. Siapa sih, Pak? Nggak tahu, Mah. Mungkin orang jahat yang mau berbuat sesuatu sama Gea. Astaga. Ada apa, Ma? Pa? Oh, nggak ada apa-apa, Nak. Ayo, masuk. Iya. Gea, jadi ini balasan kamu setelah aku datang jauh-jauh dan berdiri di depan rumah kamu. Aku pikir kamu bakal tersenyum lebar, lalu lari menghampiriku dan memelukku dengan erat. Tapi nyatanya, aku seperti orang bodoh yang terlihat asing di mata kalian. Padahal aku cuma mau memastikan kalau kamu baik-baik aja, Gea. Oke, kalau itu mau kamu, Gea. Kalau cinta cuma jadi alasan untuk disia-siakan, mungkin aku yang terlalu bodoh. Bodoh karena berharap, bodoh karena masih mencintai seseorang yang bahkan tak mau melihat wajahku lagi. Makasih kalau gitu. Aku pamit ya, sayang. Aku udah tahu kondisinya sekarang. Setidaknya aku bisa pulang dengan tenang. Mana ini si Dot? Lama banget beli rokok doang juga.
Ini dia nih. Lama banget sih, Dot. Kamu tuh dari mana? Hah? Kamu tuh ya, ditanya orang tua bukannya jawab. Itu, ibu udah siapin makan di meja. Cepet makan ya, takut keburu dingin. Iya, Bu. Mana rokok papa kamu? Ini, Bu. Pak, kok tadi aku kayak kenal ya sama orangnya? Kenal di mana sih, Ma? Aduh, tapi wajahnya ketutup pagar sih. Jadi aku ragu. Emang mirip siapa, Ma? Itu loh, mirip pacar si Gia itu si Dot. Masa lupa sih, Pak? Hah? Yang di Indonesia itu? Iya, Pak. Kamu tuh aneh-aneh aja, Ma. Mana mungkin dia ada di sini? Ini Australia, Ma. Ya tapi why not? Ya Papa juga memang sempat mikir ke situ tadi. Papa kayak pernah kenal, tapi kan kita juga nggak bisa sembarangan, Ma. Kalau dia orang jahat gimana? Iya sih, Pak. Tapi kok bisa mirip banget ya, Pak? Ma, di belahan dunia ini ada 7 orang yang wajahnya mirip dengan kita. Si Papa, mitos itu, Pak. Udahlah, Ma. Makan. Lagian si Dot itu kan anak kampung, Ma. Mana mungkin dia main sampai ke Australia? Kamu pikir nggak pakai ongkos, ha? Main ke rumah kita aja yang di Indonesia, dia sering kehabisan bensin. Ya, siapa tahu karena dia mau mengejar cintanya Gea, Pak. Makanya jauh-jauh ke sini. No usah lebay deh, Ma. Aku nggak segitunya waktu ngejar cinta kamu. Iya sih, Pak. Iya, paham. Udahlah, salah orang kita. Udah, Ma, ya? Iya, Pak. Ada apa, Dot? Duduk dulu deh, Bang. Gua mau cerita sesuatu. Oh, oke. Kenapa tuh? Gua udah ketemu, Bang, sama si Gea. Serius lu? Iya, Bang. Gua nggak bohong. Awalnya semalam gua lihat orang lewat mirip si Gea pas kita masuk gerbang. Besok paginya gua suruh beli rokok buat lu. Gua lihat dia lewat lagi. Abis itu gua penasaran karena mukanya emang mirip banget. Akhirnya gua ikutin sampai rumahnya dan ternyata bener. Itu beneran si Gea, Bang. Tapi lu udah pastiin, lu nggak salah lihat? Enggak, Bang. Gua nggak salah lihat. Ya, emang gua nggak ngelihat jelas muka mereka karena pagar sama rumahnya jauh. Gue juga dihadang sama pembantu di rumah itu, Bang. Tapi gue yakin itu mereka, Bang. Gue kenal banget sama mereka. Tapi yang gue bingung, mereka sama sekali nggak ngenalin gue, Bang. Masa sih, Dot, mereka sejahat itu sama lu? Gue yakin mereka bukan gak mau ketemu sama lu. Tapi emang mereka pikir itu bukan lu kali, Dot. Ya terus siapa? Udah jelas-jelas mereka ngelihat gue. Ya emang itu tadi kata gue juga. Gue kehalangan pagar, terus kehalangan pembantu juga. Sedangkan mereka berdiri di sono, di depan pintu rumahnya. Enggak. Lu jangan langsung menyimpulkan. Barangkali emang mereka nggak ngenalin lu. Karena ini Australia, Dot. Siapa yang ngira kalau lu bakal di Australia? Iya sih. Terus gimana dong, Bang? Besok pagi kita ke rumahnya lagi ya. Gimana? Boleh deh, Bang. Tapi kalau kita nggak diizinin masuk gimana? Ya coba aja dulu, oke? Iya deh. Kita pastiin hari ini dia salah orang atau memang sengaja nggak mau ketemu sama kita. Abis itu baru kita ambil kesimpulan. Kalau mereka emang udah nggak mau lagi ketemu sama lu. Iya, Bang. Nah, berarti udah ya. Nggak usah ngejar sesuatu yang bukan milik lu. Berat, Bang, ngejawab pernyataan itu. Sia-sia dong jauh-jauh ke Australia. Udah, Bang. Yakin lu ini rumahnya? Ya, iya, Bang. Pantes lu diusir. Lah, emang kenapa? Ya lu miskin, Dot, pakai nanya kenapa. Ini si anak sultan yang lagi lu kejar. Cinta nggak mandang harta, Bang. Itu kan kata cowok. Lu. Ya tapi buktinya lu nggak diusir sama ibu gua. Emang lu punya apa, gua tanya? Orang ibu lu yang ngejar-ngejar gua. Udah. Terus ngapain ini? Kayak kucing kampung kita berdiri doang di sini. Sabar dong. Iya. Sudah, silakan pulang ke rumah masing-masing. Mbak? Iya, Nyonya. Siapa itu, Mbak? Tolong dilihat dulu ya. Iya, Nya. Besok pulang. Iya. Sudah. Sorry, who are you looking for? Oh, enggak, Mbak. Saya orang Indonesia, Mbak. Oh, maaf. Cari siapa ya, Mas? Ibunya Gea ada? Ada. Apa sudah punya janji? Belum sih. Cuman ini urgent, Mbak. Oh, maaf, Mas. Tapi kalau belum punya janji, saya tidak diizinkan untuk menerima tamu. Maaf ya, Mas. Mungkin banyak keliru. Coba Mbak ngomong aja dulu sama ibunya Gea. Bilang aja ada tamu dari Indonesia. Ini penting banget. Gimana ya, Mas? Tolong ya, Mbak. Saya nggak bisa buru-buru. Ini menyangkut rumahnya yang ada di Indonesia. Beberapa hari yang lalu, rumah Ibu Gea dibobol maling, Mbak. Hah?
Iya toh mas? Iya mbak, sebenarnya nggak ada urusannya sama saya. Cuman kebetulan saya mau pergi ke Australia dan warga menitip kepada saya untuk memberitahu kabar ini. Karena nomor ibu Gea nggak bisa dihubungin. Oh, enggak mas. Ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa sih mbak. Saya cuma membantu. Saya juga nggak punya waktu banyak, mau buru-buru ke kantor. Enggak. Tunggu sebentar ya mas. Saya kasih tahu Nyonya dulu. Maaf Nyonya, mereka ada perlu sama Nyonya. Loh, emang siapa mbak? Udah ditanya? Katanya mereka dari Indonesia, Nya. Hah? Dari Indonesia? Siapa ya? Terus mereka bilangnya mau apa mbak? Kata mereka ada perlu penting mengenai rumah yang ada di Indonesia, Nya. Rumah? Iya, Nya. Kenapa rumah saya? Ya udah ayo mbak. Iya, Nya. Siapa ya? Halo Tante, saya Dot Tante. Tante masih ingat kan sama saya? Hah? Dot? Kamu beneran Dot? Iya Tante. Astaga, kamu lagi apa di sini Dot? Ayo masuk. Iya Tante. Maaf Non Gea, Non disuruh masuk dulu ke kamar sama Nyonya. Emang kenapa Mbak? Ada tamu Non. Ya udah iya Mbak. Jadi kamu yang kemarin datang ke sini Dot? Iya Tante, maaf kalau saya terlalu lancang. Nggak apa-apa Dot, Tante yang minta maaf karena Tante pikir kamu orang asing yang mau berbuat jahat sama kita. Apa gue bilang juga Dot? Iya Bang, maaf Tante, gimana kabar Gea? Apa saya bisa ketemu sama Gea? Kamu harus tahu banyak hal tentang Gea Dot. Tapi sebelumnya Tante minta maaf kalau kabar ini bakal bikin kamu kecewa. Bahkan kamu nggak bakal percaya ngedenger ini. Emangnya kenapa Tante? Gea udah nggak inget siapa-siapa lagi Dot. Hah? Maksudnya gimana Tante? Gea sempat dioperasi sebelumnya karena penyakit lupusnya membuat jaringan otak menjadi sangat sensitif. Dokter sudah berhasil menghentikan kerusakan yang lebih parah dan menyelamatkan nyawanya. Tapi bagian otak yang mengatur memori mengalami gangguan. Tapi apa ada kemungkinan dia bisa sembuh Tante? Untuk saat ini kemungkinan besar iya, tergantung respon tubuhnya terhadap proses pemulihan. Namun proses penyembuhan memorinya akan membutuhkan waktu, kesabaran, dan terapi yang berkelanjutan. Gea. Sabar ya Dot. Tapi Bang, kamu tenang dulu ya Dot. Berdoa saja, harapan selalu ada. Kata dokter, otak memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Dengan rehabilitasi medis, stimulasi dari lingkungan, dan dukungan penuh dari keluarga, peluang untuk memulihkan ingatan tetap terbuka. Ini proses panjang Dot, bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Ma? Gea? Ma, si Dot mana Ma? Gea, ini aku Kak Dot Gea. Kamu masih ingat kan sama aku? Ini aku Kak Dot Gea. Maaf Dot, tapi itu nama kucing yang Tante kasih nama kamu. Makasih ya Mbak. Iya Non. Ya udah ya Ma, aku ke kamar dulu. Iya Nak. Gea, aku masih nggak nyangka kamu nggak kenal sama aku. Terus gimana ini Tante? Dia nggak ngenalin aku sama sekali. Kamu tenang Sabar dulu Dot. dulu Dot. Iya. Duduk dulu Dot. Iya Tante. Dalam waktu dekat, Tante dan keluarga berencana untuk kembali ke Indonesia Dot. Hah? Beneran Tante? Iya Dot, rencananya Gea mau kuliah di sana. Jadi kamu jangan khawatir nggak mendapat kesempatan untuk bisa memulihkan ingatan Gea. Tapi Tante, apa mungkin dia bisa pulih dengan tinggal di Indonesia? Insya Allah bisa Dot, karena memorinya lebih banyak di sana. Walaupun dia bilang dia sama sekali nggak tahu seperti apa Indonesia itu. Tapi buktinya, bahasa yang ia gunakan masih bahasa Indonesia. Malahan bahasa Inggris dan Australianya nol. Oh, gitu ya Tante? Iya Dot, jadi kamu berdoa aja ya. Baik Tante. Oh iya Tante, apa boleh saya izin ajak Gea main keluar besok? Mau ngapain Dot? Saya cuma kangen Tante. Saya cuma pengen sekedar ngobrol-ngobrol aja kok sama Gea. Boleh-boleh aja. Tapi Tante pesen, jangan serang mental dan pikirannya ya. Karena itu bisa mengganggu masa pemulihannya. Oh enggak Tante, saya cuma mau ngobrol-ngobrol biasa aja kok. Nggak ngebahas masa lalu. Oke, kalau gitu pokoknya pelan-pelan aja ya Dot ya. Sabar. Iya Tante. Makasih banyak ya Tante. Ya udah Dot, sekarang lu tenang, jangan terlalu dipikirin, oke? Iya Bang Topan. Ya udah yuk, pulang dulu yuk. Iya Bang. Tante, kita pamit dulu ya Tante. Oh iya, silakan. Syukurlah Dot, kalau emang beneran mereka mau balik ke Indonesia, ya enggak?
Iya bang, gue jadi sedikit tenang. Iyalah, ada kesempatan buat lu buat bantu nyembuhin ingatan si Gea. Iya bang. Ya ampun Dot. Segitunya perjalanan cinta kamu. Lebih parah sama percintaan ibu. Iya bu. Kamu nggak usah khawatir Dot. Nanti ibu bantu ya. Ibu punya kenalan konsultan di Indonesia yang bisa bantu kamu. Apa aja yang harus kamu lakuin buat nyembuhin ingatan si Gea. Iya bu. Ya udah bu, Bang Topan, aku istirahat dulu ya. Iya Dot. Istirahat Gi. Gue punya kabar buruk guys. Kabar buruk? Seburuk apa sama ekonomi si Peot? Damn it. Gue serius nak. Tahu kok nak. Iya. Si Gea cok. Si Gea hilang ingatan. Hah? Hilang ingatan? Iya, si Gea hilang ingatan. Dia sama sekali nggak ngenalin gua. Waduh, kok bisa sih? Bisa. Pokoknya panjang deh ceritanya. Ntar gue ceritain di sono. Di sini aja sih. Elah, bikin penasaran aja lo. Tahu, ngapain nelpon kalau nyeritainnya nunggu lu pulang? Capek gua, pengen istirahat. Intinya perasaan gue campur aduk bro. Gini. Hilang ingatan maksudnya bener-bener nggak inget sama masa lalu dia. Jangankan masa lalu nak. Sama gua aja dia nggak inget. Nggak kenal sama sekali. Waduh, kok bisa? Terus gimana? Ya, untungnya aja sih mereka mau balik ke Indonesia. Mau tinggal di sono lagi katanya. Wah, bagus dong. Iya, untungnya. Jadi ada kesempatan buat dia bisa sembuh. Gue juga ada kesempatan dong buat deketin dia nanti. Kan mumpung lupa sama lu. Si Robi. Anjir lu Robi. Siapa tahu ya kan? Udah. Nggak jelas lu pada. Tar dulu. Lu si Bi. Ingat Dot, kata mama si Gea, jangan terlalu serang pikirannya, ya. Iya bang, ngerti. Ya udah sono, lu mau kemana rencananya? Gue mau cari tempat yang enak buat ngobrol, yang sunyi, seenggaknya dia rileks. Udah sono, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa Sherlock aja ya. Iya bang, makasih ya. Ya udah, gue cabut. Iya. Tapi aku belum kenal, Ma. Aku nggak mau aku takut. Gea, kamu itu kenal sama dia. Dia itu teman kamu dari Indonesia. Masa kamu nggak ingat sama sekali? Enggak, Ma. Aku nggak ingat. Makanya, kasihan dia. Kalau aja kamu ingat, pasti kamu nggak nolak. Emang dia mau ajak aku kemana, Ma? Cuma sekedar jalan-jalan, ngobrol, nggak lebih dari itu. Dia cuma kangen katanya sama kamu, nak. Iya deh, Ma. Tapi Mama ikut kan? Ya enggak dong, sayang. Kamu aja berdua ya. Ya udah deh, Ma. Tapi dia orang baik-baik kan, Ma? Baik, nak. Selama Mama ngizinin kamu pergi, berarti Mama percaya sama orang itu. Iya, Ma. Nah, itu dia datang. Ayo. Iya, Ma. Berangkat jam berapa tadi dari rumah, Dot? Jam 8-an, Tante. Tapi agak macet sih dikit tadi. Iya kan jamnya pada berangkat kerja. Oh iya, Gea, kenalin dulu sama teman lama kamu. Iya. Dot. Gea. Namanya lucu, kayak kucing aku. Aku juga nggak kalah lucu kok sama kucing kamu. Ya udah, Tante. Saya izin pinjem Geanya dulu ya. Iya, Dot. Hati-hati ya. Jalan dulu ya, Ma. Iya, sayang. Dot, kata mama aku, emang sebelumnya kita kenal ya? Ya, bisa dibilang sih lebih dari sekedar kenal. Maksudnya? Tapi Tante pesen, jangan serang mental dan pikirannya ya. Karena itu bisa mengganggu masa pemulihannya. Ya kita kenal, kita temenan. Di Indonesia? Iya dong, di Indonesia. Oh, cuma kamu aja teman aku? Atau masih ada lagi? Banyak. Ada si Lisa, si Kona, si Peot, si Robi. Ya gitulah. Oh, berarti aku punya banyak teman ya? Iya dong, kamu nggak sendirian kok. Makanya kamu jangan ngerasa kesepian ya. Iya. Tapi kenapa cuma kamu yang main ke Australia? Kalau itu, ya kebetulan aja aku lagi main sama orang tua aku kesini. Jadi sekalian mampir gitu. Oh, iya. Oh iya, BTW kok nama kamu sama ya? Sama nama kucing aku? Itu, ya nggak tahu. Emang siapa yang ngasih nama? Mama. Ya mungkin itu tadi. Aku tuh emang teman kamu paling deket di antara yang lain. Oh gitu. Iya, aku paham. Tapi kenapa nggak pakai nama yang lain aja ya? Kan masih banyak nama kucing. Nggak harus sama kayak nama kamu. Misalnya Gary gitu. Waduh, Gary ya? Iya, kan nama Gary bagus. Tapi Gary itu... Itu nggak pantas kalau buat nama kucing. Pantasnya buat nama babi atau nggak anjing. Kok gitu? Ya iya, lebih cocok aja. Oh, tapi aku suka nama itu. Kayak lebih lekat aja gitu di memori aku. Gitu ya? Iya.
Indonesia itu kayak gimana sih? Aku sama sekali nggak tahu. Indonesia tuh ya gimana ya jelasinnya? Ya sama aja, cuman di sana lebih rame buat kamu tentunya. Menurutku sih kamu bakal lebih betah di sana ketimbang di sini. Karena ya di sini kan kamu nggak punya temen, ya kan? Iya sih, tapi apa teman-teman aku mau temenan lagi sama aku yang kondisinya kayak gini? Loh, tentu dong. Kondisi kayak gimana? Kamu cantik kok, malah lebih cantik dibanding dulu. Oh ya? Masa sih? Aku nggak tahu. Emang mama kamu nggak ngasih tahu foto-foto lama kamu? Sejauh ini sih belum. Aku belum dibolehin megang apapun, entah itu foto, handphone, apapun itu. Alasannya? Nggak tahu aku. Mungkin itu salah satu program yang harus aku jalanin untuk sementara ini. Oh, iya. Ya, kamu tahu nggak pacar itu apa? Pacar? Kekasih maksudnya? Iya, kekasih. Baku banget bahasa kamu. Tahu dong, aku tahu kekasih. Emangnya kenapa? Aku punya kekasih ya di Indonesia. Itu... Coba aku mau tanya dulu. Kamu tahu artinya kekasih? Tahu dong, kekasih itu orang yang kita cintai kan? Dia yang mewarnai hari-hari kita tentunya. Nice! Betul banget. Terus kamu sekarang nggak mencintai siapa-siapa? Ya enggak dong. Makanya aku nanya tadi, aku punya kekasih nggak di Indo? Soalnya aku nggak ngerasain apa-apa. Oh gitu ya. Gua jedotin aja kepalanya apa ya, biar inget semuanya. Mending kalau sembuh, kalau mati. Baik dok, besok siang saya segera pulang. Maaf ya dok, merepotkan. Iya, gak apa-apa. Ditunggu ya Bu Dokter Mika. Iya dok. Kita harus pulang ke Indonesia besok, Dot. Tapi Bu, baru aja aku mau ngabisin waktu sama Gea. Iya, tapi ini urgent, Dot. Gak mungkin kamu ibu tinggal di sini. Ibu ada aja, Bu. Loh, kok gitu sih, Dot? Selau dong, Dot. Kan ada waktu lagi buat ketemu dia nanti di Indonesia. Padahal baru berapa hari di sini, udah balik lagi aja lu, Mik. Gue belum puas juga najak lo jalan. Maaf yang Gun, gue juga pengen lebih lama, tapi pihak rumah sakit telepon urgent. Dasar dokter so sibuk lu, Mik. Gue juga sebel cuti gue diganggu. Syukurin. Bu, ya Dot, boleh nggak mampir dulu ke rumah Gea? Nggak enak Dot, kamu tuh ngerepotin orang. Tenang dong Mika, santai aja sih. Ayo kita mampir dulu. Masih jauh gak Dot rumahnya? Enggak kok Tante Anggun, di depan belok kanan, terus masuk ke perumahan. Iya. Loh, kok pulang, Dot? Ibu ada urusan mendadak, Tante. Oh, iya. Aduh, Geanya juga baru tidur. Gimana dong? Oh, tidur ya? Nggak apa-apa deh kalau gitu. Salamin aja ya, Tante. Aku pamit gitu. Iya, Dot. Nanti Tante bilangin ya. Boleh minta nomor WA Gea, Tante? Oh, dia nggak pegang HP, Dot. Oh, iya. Ya udah kalau gitu, nomor Tante aja boleh nggak? Boleh. Sebentar, Tante. Ya, berapa? 0412 0412 345 Gea, entah kamu bakal ingat aku atau enggak suatu hari nanti. Tapi kalaupun enggak, aku cuma pengen kamu tahu satu hal. Aku pernah sangat mencintai kamu. Dan itu masih. Aku rindu kamu yang dulu. Rindu senyum kamu. Rindu caramu nyandarin kepala di bahuku setiap kita jalan sore. Tapi sekarang, dunia ini agak kejam. Aku harus pulang ke Indonesia, sementara kamu masih di sini, di Australia. Berjuang dengan ingatanmu yang hilang. Jaga diri kamu baik-baik ya, Gea. Cepat sembuh ya. Meskipun nanti kamu nggak ingat siapa itu, Dot, aku tetap bakal doain kamu dari jauh. Aku pamit ya. Aku tunggu kamu di Indonesia ya, Gea. Dan tak ada lagi. Terus apa rencana lu, Dot? Gua sih pengen pas dia pulang nanti kita ngadain acara yang dulu kita pernah adain. Contohnya? Ingat nggak waktu itu kita pernah ngeliwat di belakang rumah si Peot? Iya, ingat. Nah, kita ngeliwat. Siapa tahu dengan kita ngulang kejadian yang pernah dia alamin, sedikit-sedikit dia bisa ingat apa yang pernah terjadi sebelumnya. Setuju. Emang bener katanya si Gia sakit? Kemana aja lo? Udah lama kali. Ya kan gua nggak tahu. Terus emang bener dia dibawa ke Australia? Ya iya. Emang mau ngapain sih lo? Ya gua nanya aja. Gue juga khawatir kali. Udah deh, lu tuh mantan dia. Udah nggak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Jadi nggak usah ganggu hubungan orang deh. Lah, siapa yang ganggu? Gue kan cuma nanya kabar. Lu nggak perlu tahu kenapa gue masih peduli. Intinya gue masih sayang sama dia dan gue masih nggak terima si Dot ngerebut dia dari gue. Lucu ya. Asal lu tahu ya, cinta lu sama si Gia tuh nggak ada apa-apanya dibanding Kak Dot. Dia rela ngejenguk si Gia ke Australia. Nggak kayak lu, cuma bisa nyariin kabar dia melalui gua.
Gitu aja bangga. Lihat aja ntar, gua rebut si Gia dari dia kalau dia udah sembuh. Ingat tuh. So oke banget sih lu. Nah udahlah, gue cabut dulu. Makasih ya infonya. Ya. Ngapain sih Gary? Tahu tuh, nanyain kabar si Gia. Nyari gara-gara. Tahu? Oh iya, lu tahu si Gia mau balik ke Indonesia? Hah? Serius? Kapan? Ya udah masuk dulu yuk. Iya ya. Si Dot udah nyampe barusan di rumahnya. Dia bawa kabar buruk soal si Gia. Kabar buruk apa, Bang? Si Gia hilang ingatan, Sa. Astagfirullahaladzim. Iya, dan dia nggak inget siapa-siapa termasuk lu. Astaga, Gia. Iya, Tante. Gimana kamu? Udah sampai? Udah, Tante. Alhamdulillah. Oh iya, Tante cuma mau ngasih tahu. Kemungkinan kita balik ke Indonesia secepatnya, Dot. Oh, ya. Bagus dong, Tante. Kira-kira kapan tuh? Kemungkinan besok, Dot. Hah? Besok? Beneran, Tante? Iya, Dot. Soalnya kebetulan papanya Gia ada urusan di Indonesia. Kebetulan sekali. Dan Gia juga udah gak sabar katanya pengen tahu Indonesia. Alhamdulillah kalau gitu. Aku kira masih lama gitu. Enggak dong. Terus Gianya sekarang lagi apa, Tante? Oh, ada nih. Gia? Iya, Mah. Misalnya, Dot mau ngomong. Iya, Mah. Halo, Kak Dot. Halo, Gia. Lagi apa kamu? Aku lagi duduk aja sambil baca buku. Widih. Besok beneran jadi balik ke Indonesia? Iya, kamu jemput aku ya di bandara? Oh, gitu. Iya, pasti aku jemput kalau itu mau kamu. Bilang juga sama teman-teman aku ya, kalau aku mau pulang. Siap, sayang. Sayang? Sorry. Aku emang suka keceplosan. Oh, ya udah, kamu lanjutin dulu, takut ganggu. Iya. Sampai jumpa di Indonesia ya, Kak Dot. Iya, Gia. Dadah. Dah. Rasanya gue lagi jatuh cinta kedua kalinya kepada orang yang sama. Lama amat ya. Lu salah jadwal kali, Dot. Kagak, orang dia bilang hari ini. Ya sabar, macet kali. Lu kira di langit ada mobil tanah yang bikin macet? Dasar koni. Ya siapa tahu ada Iron Man lagi berantem sama Hulk. Tuh. Dia tuh. Nah, mana Yot? Gia. Halo Gia. Halo Tante. Halo Gia, Om, Tante. Iya, halo semuanya. Kalian teman-teman aku ya? Iyalah Gia. Kecuali aku. Emang kamu siapa? Masa kamu lupa? Aku kan suami kamu. Ya, si Kona bego lu. Kesempatan. Jangan gitu, kasihan ntar dia bingung. Tahu lu Kona. Bercanda Tante. Iya. Oh iya, makasih ya kalian udah mau nyambut kedatangan Gia. Iya, sama-sama. Oh iya, kalian mampir dulu ya ke rumah aku, mau nggak? Mau. Selalu Gia. Ya udah, ayo. Ternyata aku punya banyak temen ya di sini. Iya dong. Iya. Tapi maaf ya sebelumnya, kalau aku nggak hafal karakter-karakter kalian, aku nggak tahu harus dimulai dari mana. Yang jelas aku senang banget punya teman seasik kalian. Nggak apa-apa. Kalau dari versi kalian, aku ini paling deket sama siapa? Dia si Lisa teman dekat kamu. Nih, dia nih. Si Dot sama kamu paling deket sama kamu nih. Ngomong apa Dot tahu? Si Lisa nih, Gia. Bukan aku, bukan. Yang bener yang mana sih? Ini Gia. Si Lisa juga sahabat kamu. Nah, iya itu juga. Udah aku duga sih, pasti aku punya sahabat cewek. Soalnya cewek di sini kan cuma kita berdua. Nah, iya benar tuh. Siapa tadi namanya? Siksa ya? Buset, siksa. Bukan siksa, boy. Siksa neraka. Lisa, Gia, bukan siksa. Lisa, aku mau tanya, kita tuh sedekat apa sih? Sampai-sampai kita bisa sahabatan? Ya, kayak sahabat pada umumnya aja. Kamu sering curhat, kadang nangis, kadang ketawa. Pokoknya kita sedekat itu, ya. Oh ya? Aku jadi nggak enak. Harusnya aku inget semuanya ya. Nggak apa-apa, Gia. Jangan dipaksain. Terus apa pendapat kamu tentang aku yang udah nggak inget apa-apa ini? Jujur Lisi, aku lebih suka kamu yang sekarang. Loh, kok bisa? Gimana ya jelasinnya? Intinya aku suka aja kamu yang sekarang.
Kayaknya nggak perlu sembuh pun kamu udah the best deh. Lisa kok gitu ngomongnya? Lisa? Lah, Lisa kok gitu? Maksudnya, aduh, Kapeot sini bentar deh. Aku punya utang 2 juta. Kalau dia sembuh aku harus bayar, Kak. Apa ini saatnya buat gue jelasin kalau gue adalah orang terdekatnya, yang mencintainya lebih dari sekedar sahabat? Tapi apa yang bakal dia lakuin setelah dia tahu itu? Gue takut ganggu pikirannya. Ntar aja deh. Dah, pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya. Makasih ya. Ya, Gia. Iya. Lu belum bilang, Dot, kalau lu pacar si Gia? Belum, Bi. Gue belum dibolehin sama mamanya. Kenapa emang? Kenapa? Katanya jangan terburu-buru, takut pikirannya keganggu. Bukannya justru ngebantu ya, buat pemulihan ingatannya. Iya bener. Gue juga mikirnya begitu. Tapi kan kita nggak tahu anjuran dari dokter kayak gimana. Iya juga sih. Ya, paling sabar dulu, nunggu waktu yang tepat dulu. Iya. Permisi. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Loh, kamu bukannya Jerry ya? Iya, Tante. Gimana kabarnya, Tante? Sehat? Sehat. Ada perlu apa, Jerry? Dengar-dengar baru sampai ya, Tan, dari Australia. Iya, kenapa tuh? Tadinya saya pengen ketemu sama Gea, Tante. Gea ya? Geanya lagi tidur. Siapa, Ma? Gea? Iya, hai. Saya mantan... Dia teman kamu, Gea, sama kayak yang lain. Oh, teman aku juga. Siapa nama kamu? Nama saya Jerry. Jerry? Nama itu? Ada perlu apa, Jer? Enggak kok, Tante. Saya cuma pengen main. Udah lama nggak ketemu Gea. Tapi udah malam, Jer. Tapi, Ma, nggak apa-apa kok. Aku juga belum ngantuk. Kamu harus istirahat, Gea. Ma? Nggak apa-apa, Gea. Tante, kalau emang nggak boleh, saya pamit pulang aja. Tadi dulu, Jer. Sebentar aja kok, Ma. Gak enak sama dia juga kan teman aku. Ya sudah, tapi jangan malam-malam ya. Iya, Ma. Mari, Jerry, masuk. Duduk dulu, Jerry. Aku buatin kopi dulu ya. Oh, bahkan kamu nggak lupa ya kalau aku suka kopi. Masa sih? Aku cuma nebak loh. Ya udah, aku buatin dulu ya. Manis apa pahit? Menurut kamu? Manis. Tuh kan, kamu masih ingat kalau aku suka manis. Emang kita sedekat itu ya? Ya udah ya, aku ke dapur dulu. Iya. Jujur aja, Jerry, apa maksud kedatangan kamu ke sini? Enggak kok, Tante. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya beneran cuma mau ketemu Gea, Tante. Saya juga kangen, Tante, sama Gea. Tapi kamu tahu kan, Gea lagi sakit? Tahu kok, Tante. Kalau kamu udah tahu, tolong ya, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Karena itu akan mengganggu pemulihannya. Paham? Iya, Tante, paham. Maaf, Tante, saya tadi cuma bercanda. Oke, satu lagi, jangan lama-lama. Iya, Tante. Wah, abis ngomongin aku ya? Mama kelihatannya udah akrab ya sama Jerry. Pakai ngobrol segala. Enggak, Mama cuma nanya kabar. Ya udah, Nak, Mama masuk dulu. Kamu jangan terlalu malam ya. Iya, Ma. Diminum kopinya, Jer. Iya, Gea, makasih. BTW tadi kata kamu, kok aku bisa tahu ya kamu suka kopi manis? Emang kita sedekat itu ya, Jer? Jangan bahas itu dulu ya, nggak enak. Aku nggak dibolehin tadi sama mama kamu. Loh, emangnya kenapa? Udahlah, lupain. Pasti soal kesehatan aku. Ya, gitulah. Oh iya, kenapa nggak bareng sama teman-teman yang lain tadi siang? Teman-teman, siapa ya? Itu loh, anak-anak geng Porji katanya namanya. Ada Kak Dot, ada Kak Peot, Kona, Robi, sama ada Lisa, sahabat aku. Oh, mereka ya? Iya, mereka juga teman kamu kan? Ya, bisa dibilang sih bukan. Loh, kok bukan? Kamu kan teman aku juga. Berarti mereka juga teman kita dong? Gimana ya? Kalau kamu mau tahu siapa mereka dan siapa aku, gimana kalau kita ketemu besok? Tapi kamu jangan bilang mama kamu soal ini. Gimana? Emangnya ada apa sama mereka? Aku nggak bisa ngomong di sini, Gea. Kalau kamu mau, besok aku bawa kamu ke suatu tempat. Tapi... Gea, maaf banget ya, aku nggak bisa lama-lama. Aku nggak enak sama ibu kamu.
Aku tadi diancam jangan terlalu banyak ngobrol, jangan malam-malam juga. Jadi aku harus pulang sekarang, ya. Tapi Jerry, tunggu dulu Jer. Aku juga ada sesuatu yang harus aku omongin. Soal nama kamu yang rasanya agak aneh dibanding nama-nama lain. Oh ya? Kalau gitu kita ketemu besok. Gimana? Tapi aku nggak tahu caranya gimana. Aku kan nggak tahu jalan. Aku juga udah lupa gang-gang di kompleks ini. Gini aja, kamu pesen ojek, kamu keluar dari komplek, nanti aku tunggu di sana. Jam 10, oke? Tapi Jer. Udahlah, kamu pasti bisa sayang. Iya Jer. Tante, saya pamit pulang dulu ya Tante. Oh, iya silakan. Makasih Tante Gea. Iya Jerry, makasih ya. Kamu belum ngantuk? Belum mah. Oh iya, tadi ngobrol apa aja sama Jerry? Nggak ada kok. Dia nggak banyak ngobrol. Dia cuma nanya kabar, sama basa-basi normal aja kayak yang lain. Oh, bener itu? Iya bener Mama. Udah Oh iya Mah, aku boleh nggak besok main ke rumah Lisa jam 10? Kamu kan lagi sakit, Gea. Sakit apa sih, Ma? Aku normal loh, Ma. Sampai kapan Mama nganggap aku sakit terus? Maaf, Nak. Bukan itu maksud Mama. Aku pengen kayak anak-anak lain loh, Ma. Iya. Ya udah nanti Mama anter. Nggak usah, Ma. Aku aja sendiri. Kamu kan nggak tahu jalan, Nak. Emangnya kamu ingat rumah Lisa di mana? Kan Mama bisa pesenin ojek buat aku, Ma. Ya udah kalau itu mau kamu. Thank you, Ma. Makasih ya, Bang. Iya. Kamu bilangnya mau kemana? Ke rumah Lisa. Tapi aku takut kalau dia sampai nelpon Lisa nanyain aku. Aku kan nggak bawa HP. Nggak mungkin. Tenang aja sih. Kalaupun iya dan ketahuan, nanti aku yang bela kamu. Oh ya? Oke deh kalau gitu. Terus kita mau kemana, Jer? Nggak kemana-mana kok. Aku cuma mau ajak kamu ke suatu tempat yang nggak jauh dari sini. Nggak bagus juga tempatnya. Tapi tempat itu ya enak aja buat ngobrol-ngobrol. Iya deh, soalnya aku takut kalau terlalu jauh. Enggak, deket banget kok. Cuma keluar komplek. Iya. Oh iya, Jer. Aku jadi bingung sekarang. Bingung kenapa tuh? Kemarin waktu teman-teman Gen 4G ke rumah itu, aku kok merasa kaku ya. Belum begitu akrab kayaknya sama mereka. Nah, kan? Iya, dan anehnya sekarang, aku kayak udah ngerasa kenal lama banget sama kamu. Itulah kenapa aku bawa kamu ke sini, biar kita juga leluasa ngobrolnya. Nanti aku jelasin ya. Iya. Gea, terserah kamu mau percaya atau enggak. Yang jelas aku mau jujur. Kalau kita itu pernah saling jatuh cinta, Gea. Kita menjalin hubungan cukup lama dan baik-baik aja. Nggak ada alasan untuk kita berpisah selain karena orang ketiga. Dan orang ketiga itu adalah salah satu dari geng 4G. Siapa? Si Dot. Hah? Kak Dot? Iya, Gea. Dia yang ngerusak hubungan kita. Dia juga ngerusak kebahagiaan aku. Aku dibuat terpuruk sepanjang hari karena dia. Dia ngerebut kamu begitu aja. Dia sama sekali nggak ngelihat perasaan aku. Dan geng 4G, mereka berempat nggak sebaik yang kamu kira. Mereka ngedukung si Dot buat ngerebut kamu dari aku. Sedangkan aku nggak punya teman kayak mereka. Teman aku cuma kamu. Tiap hari kita sering berduaan di tempat ini, di kursi ini, Gea. Tapi, apa iya mereka sejahat itu? Kelihatannya lucu, lugu, baik. Sayang, mudah buat siapapun bersikap baik di depan orang-orang yang ia manfaatin. Mereka penjilat. Penjilat maksudnya? Mereka cuma manfaatin kamu karena kamu anak orang kaya. Sedangkan mereka orang-orang miskin yang tinggal di kampung. Hah? Iya, mereka semua pengangguran dan kamu cuma dijadikan bantalan buat mereka. Kalau aja kamu inget semuanya, aku nggak perlu capek-capek jelasin. Mereka itu sering pinjam duit kamu, sering dijajanin kamu. Bahkan kamu nggak pernah dianggap teman. Kamu itu cuma dianggap bang keliling, tahu nggak? Halo Tante. Iya. Gea-nya ada Tante. Loh, Gea-nya kan ke rumah Lisa. Ke rumah Lisa? Waduh, nggak bilang-bilang si Lisa. Tante kira kamu juga di sana. Enggak, baru juga beres mandi. Ya udah, kalau gitu aku izin ke sana ya Tante. Mau merapat? Iya, nggak apa-apa. Hitung-hitung jagain Gea, takut kenapa-napa. Tenang, jangan khawatir, ada aku. Nanti sekalian aku anterin pulang, ya. Ya udah, iya. Ya udah Tante, makasih ya. Iya, Dot. Gimana ya sayang? Mau nyari kerja kemana lagi aku? Kamu sih. Kamu yang maksa ngajak aku ke Australia. Ya jelas aku dipecat lah. Udahlah nggak apa-apa, pusing-pusing amat Pan. Ya bukan gitu, kan aku juga harus mikirin biaya lahiran. Iya, tapi jangan dulu diambil pusing, ntar stres loh. Apa aku merantau aja ya? Kerja apa kek? Kuli bangunan kek? Jangan nggak mau aku.
Kok gitu? Nggak mau masa jauh-jauhan sama kamu? Enggak. Pokoknya kamu di rumah aja. Iya, tapi kerja apa? Ya apa aja lah, udah. Ngonten kek biar jadi YouTuber. Konten apaan? Apa aja, Pan. Nyoba bacain komen kek di rumah kamu tuh yang di tengah sawah. Nggak bakal rame kali. Cuma baca komen doang. Ya dibikin seru sama kamu. Gimana kek? Iya. Tapi aku nggak punya peralatannya. Modalin dong. Iya, ntar aku modalin. Bu, aku main dulu ya. Iya, Dot. Udah makan belum? Udah. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Dot. Widih, pada nyantai ini keluarga bencana. Iya, Kak Dot. Duduk, Dot. Iya. Si Gianya mana? Si Gea. Nggak ada si Gea kesini dari tadi juga. Serius? Tadi Manya bilang kesini. Nggak ada, Dot. Kak Dot. Jangan bohong deh. Ngumpet pasti nih di kolong kulkas, ya kan? GR, ngapain ngumpetin anak orang? Serius? Jangan bercanda. Ya emang nggak ada, Dot. Tapi tadi Manya bilang dia di sini. Ya Ya nggak tahu, orang nggak ada. Waduh, bentar. Halo, Tante. Iya, kenapa, Dot? Ini saya kan udah di rumah Lisa, tapi nggak ada si Gianya. Nggak ada gimana? Orang tadi dia bilangnya ke situ kok. Iya, tapi nggak ada Tante. Dari pagi juga katanya. Aduh, terus gimana dong, Dot? Tante tenang dulu, Tan. Aku mau nanya dulu. Emang tadi dia sama siapa kesininya? Dia Tante pesenin ojek. Aduh, Tante. Gimana kalau ojeknya jahat coba? Ya Tante kan udah kepikiran ke situ. Terus gimana dong? Apa Tante telepon polisi? Jangan dulu, Tan. Biar aku cari dulu. Kalau nggak ketemu, baru kita lapor polisi. Ya udah, iya. Tolong ya, Dot. Iya, Tante. Kenapa, Dot? Kenapa sih Gea? Dia bilangnya emang mau kesini katanya. Terus dipesenin ojek sama ibunya. Sampai sekarang belum nyampe juga kan? Terus kemana itu? Terus gimana itu? Ini mau gue cariin dulu deh. Si Robi mana BTW? Gue mau minta antar dia. Masih tidur dia mah. Ya udah, ayo sama gua aja. Ih, jangan, Dok. Kenapa sih, Nda? Lu kan mantan si Gea. Lagi darurat gini juga masih aja lu ngomongin mantan. Lu juga mantan gue, Dinda. Biasa aja tapi. Terus gua mantan siapa dong? Elah. Udah, ayo, Dok. Ayo. Si Aldo, caper amat sih sama mantan. Udah sih lu, lagian mana mau si Gea sama laki lu. Emang kenapa laki gua? Kok bisa gitu sih si Gea? Ya, wajar lah. Lagian emaknya percaya aja lagi. Orang mah ngontek gua kayak kalau mau minta anter, jangan naik ojek. Terus kemana ini nyarinya? Makanya gua bingung. Kalau kata gua sih, kita cari dulu di sekitaran komplek dia. Takutnya di pangkalan ojek di pinggir jalan itu loh. Iya ya. Iya, kalau di sini mah nggak mungkin nggak ada yang kenal sama dia. Orang dia sering main di sini. Ya udah, ayo deh. Ya udah, aku beliin minum dulu. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Pelan-pelan aja, Dot, sambil lihat-lihat. Iya. Ya, ada aja tuh anak gebrakannya, heran gua. Ya, namanya juga orang sakit. Kesel gua lama-lama, Dok. Jadi kayak bayi lagi tuh anak. Ya gimana, Dot? Lu juga kalau hilang ingatan bakal begitu. Mending gua dah yang hilang ingatan daripada dia. Nggak tega gua, Dok. Nggak usah alay deh lu. Dot, berhenti, Dot. Si Giano, mana? Itu tuh, kelewat tuh. Iya. Mana, Dok? Itu tuh. Kelihatan gak lu? Oh, iya. Gia! Ayo, putar balik. Iya. 2 ya, Bang? Iya. Iya. Kak Dot? Kamu lagi ngapain di sini, Gea? Aku lagi duduk aja, Kak Dot. Iya, tapi ngapain coba duduk di sini sendirian? Aku... Udah, ayo pulang yuk. Tapi... Udah, kamu pulang dulu, Gia, sama si Dot. Iya. Kamu gimana tadinya bisa di sini, Gea? Tadi aku mau ke rumah Lisa, tapi motor ojeknya mogok, jadi aku diturunin di sini. Anjir tuh ojek nggak tanggung jawab. Terus kenapa kamu nggak pesen ojek lain? Aku kan nggak boleh pegang HP sama si Mama. Lagian mama kamu aneh sih. Orang keluar nggak dipegangin HP. Kalau ada apa-apa kayak gini gimana coba? Iya ya Kak. Ya udah, ayo pulang yuk. Iya ya. Dok, gua nganter si Gia dulu ya. Lu tunggu dulu di sini ya. Ya udah iya, gampang gua mah. Ya udah, sorry ya. Ntar gua jemput lagi kok. Ya udah santai aja sih. Udah sono anterin. Iya. Lain kali kalau mau keluar telepon aku aja sih. Apa sulitnya coba? Tapi kan aku cuma mau ketemu Lisa, bukan ketemu sama kamu. Nggak usah ngomong gitu. Kamu tahu nggak sih aku itu siapa kamu? Nggak tahu.
Dulu itu kamu gak pernah keluar tanpa aku. Mau kemanapun kamu aku anterin. Kamu selalu berduaan sama aku. Jadi kamu gak usah canggung. Ya tapi kan aku nggak tahu. Kok kamu kasar sih? Kamu nggak sebaik yang aku pikir, Kak Dut. Maaf ya. Bukan itu maksud aku. Ngapain lagi si Aldo di situ? Gawat sih kalau dia sampai ngeh kalau itu motor gua. Apa gua samperin aja ya? Oke lah. Woi Aldo, ngapain lu? Jer. Biasa nih. Gimana, sehat? Alhamdulillah, sehat. Lu ngapain di sini? Biasa, lagi COD-an gua. Ada yang mau jual mobil tadi. Oh, terus mau kemana nih? Balik? Ya, gua mau balik. Itu kan motor gua tuh. Oh, itu motor lu. Anjir, dari tadi gua mikir motor siapa ini nggak ada yang punya. Tahu gitu gua colong. Bisa aja lu. Lagian jauh banget lu naruh motor di sini. Hilang bahaya lu bego. Jailah, hilang tinggal beli lagi dok. Ngapain pusing duit banyak? Ya, belagu lu. Gua tampol lu ngomong begitu lagi. Ya udah ya, gua mau balik nih. Iya. Mau nggak mau lu harus jelasin Dot sama si Gea kalau lu itu pacarnya. Mau sampai kapan coba lu dianggap teman biasa? Iya Dot, justru itu. Gue juga kesel sama ibunya. Nahan-nahan gue terus. Padahal kan ini buat si Gea juga. Seenggaknya kalau si Gea udah tahu kalau gue itu pacarnya, dia nggak perlu ragu ngontek gue kalau mau main keluar. Ya itu maksud gue. Minimal lu jadi partner kek, walaupun nggak jadi pacar. Kalau ada apa-apa sama si Gea, kan kita bisa turun semua Dot. Iya deh, gue coba deh ngomong ntar besok. Ngapain lu besok-besokin bego? Bego banget sih lu. Ya terus? Ya malam inilah langsung ke rumahnya. Ayo gua anter, gue yang ngomong. Jangan Bi, nggak enak malam-malam gini. Ya elah, baru juga jam berapa? Iya tapi kasihan si Gia-nya Bi, takut dia istirahat. Ya terserah lu lah, lambat lu jadi orang. Kalau gue yang jadi pacar si Gia, gue kawinin langsung. Ngapa jadi kawin sih bang? Ya keburu diserobot orang lah. Si Gea harus ada yang dampingin, Pak, kalau mau kemana-mana. Ya kamu harusnya. Kan aku juga sibuk, Pak. Lagian masa aku ikut-ikutan nongkrong sama anak muda, kalau si Gea aku yang dampingin? Lagian kamu ngapain juga keluar rumah, Gea? Papa mau aku gila karena papa kurung di rumah. Aku itu butuh suasana luar, Pak. Menurutku itu bisa bikin aku sembuh. Aku juga butuh handphone, sosial media, hiburan di luar, main sama teman-teman yang bakal bantu aku nyembuhin ingatan aku. Iya, Papa ngerti. Ya udah kalau ngerti nggak usah terlalu dikekang, Pak. Terus Mama maunya gimana? Biarin dia bebas main sama anak-anak Gen 4G itu. Seenggaknya di sana ada si Dot, yang Papa juga tahu dia itu paling dekat sama Gea. Tapi Ma, aku nggak mau kalau sama anak-anak Gen 4G. Loh, kenapa? Siapa itu Mah malam-malam gini? Nggak tahu, Pak. Ya udah bentar Papa yang buka. Loh, Jerry. Iya Om, Jerry. Kemana aja kamu, Jer? Di rumah aja Om, nggak kemana-mana. Papa Mama kamu sehat? Alhamdulillah Om, sehat-sehat. Om sehat juga? Sehat. Ayo, mau masuk apa gimana? Kalau boleh sih, saya mau ketemu Gea Om. Boleh. Ayo, masuk. Iya Om. Ada apa, Jer? Maaf Tante, Om. Saya cuma khawatir sama Gea. Tadi siang saya dengar kabar kalau Gea hampir hilang, Tante, Om. Oh iya betul itu, Jer. Kamu dengar dari siapa? Saya sih emang selalu tanya kabar Gea sama teman-teman. Walaupun saya udah nggak ada hubungan apa-apa. Ya karena saya emang benar-benar peduli sama Gea Om, Tante. Bagus itu. Terus? Jadi kalau Om dan Tante berkenan, saya mau mengajukan diri sebagai asisten pribadinya Gea Om. Tenang Om, Tante. Saya nggak minta digaji. Saya suka rela kok. Saya cuma nggak mau Gea kenapa-napa Om, Tante. Saya juga nggak maksa Gea punya hubungan pacaran sama saya. Saya cuma mau ngelindungin karena kondisi Gea yang seperti ini Om. Ya itu pun kalau Om dan Tante ngizinin. Tapi saya nggak maksa kok Om, Tante. Saya cuma nggak mau Gea kenapa-napa Om. Gimana Mah? Mama setuju? Kayaknya Mama kurang yakin Pak sama Jerry. Loh, kenapa Mah? Aku nyaman kok sama Jerry. Ini bukan soal nyaman, Gea. Tapi ini tentang kesehatan kamu. Mama takut nanti kamu kenapa-napa. Dan Jerry belum tentu bisa nanganin kamu, Nak. Tenang aja, Tante. Aku bakal jagain Gea kok. Tuh kan, Mah? Iya, Mah. Lagian Jerry anaknya baik kok. Kita juga udah kenal lama sama Jerry dan keluarganya. Tapi, Pak... Udahlah, Mah. Ini kan demi kebaikan Gea. Tadi Mama yang bilang ke Papa jangan ngekang Gea. Sekarang kok malah Mama yang ngekang. Ayolah, Mah. Please. Ya, boleh ya? Ya udah ya. Makasih, Mah.
Oh ya, kalau gitu besok kamu antar Gea ke konter ya, Jer. Katanya dia mau beli HP. Sama mama aja nggak sih, Pak? Ayolah, Ma. Kasih Jerry kesempatan. Iya, Pak. Gimana, Jer? Iya, siap Om. Ya udah ya, gue balik dulu. Nggak jadi nih ke rumah si Gea. Udahlah, nggak usah Bi, nanti aja. Udahlah Bang, jangan dipaksa. Orang belum mau. Tahu nih si Robi demen banget maksa orang. Ya gue mah ngasih masukan aja sih. Alah, ya udah ya, gue cabut. Ya, hati-hati Dot. Bego banget sih si Dot. Lambat anjir actionnya. Jadi greget sendiri gua. Kalem Bang. Lagian percuma kita mau ngomong apa juga ke si Dot. Kalau emang dianya nggak mau mah susah. Iya sih bener ke situnya mah. Oh iya, jadi tadi lu ketemu si Gia di taman deket kompleknya Dok? Iya Bang, lagi duduk sendirian aja. Anjir, untung nggak kenapa-napa. Iya Bang. Tapi tadi gua nggak sengaja ketemu teman lama gua juga tuh. Di mana? Di tempat kita nemuin Gia. Oh, siapa? Si Jerry. Kenal kan lu? Hah? Jerry? Iya Bang. Tadi dia ada di situ, katanya sih lagi mau COD-an. Si Jerry mantan si Gia? Emang dia pernah pacaran sama si Gia? Ya pernah lah. Gimana sih lu? Lah, sialan. Gua kira gua doang mantan si Gia. Gimana sih lu? Abis pacaran sama lu, itu dia pacaran sama si Jerry. Lah, kok gua nggak tahu ya? Waktu itu lu ke Bali, sama sakit juga kayak si Gia. Oh, iya bener. Waduh. Jangan-jangan si Jerry dalang dari semuanya. Gua harus buru-buru kasih tahu si Dot nih. Ya udah ya Gia, aku pulang dulu. Iya Jer. Oh iya, jangan lupa ya besok. Apa tuh? Tuh kan, kamu lupa. Bercanda. Iya besok aku anterin kamu beli HP ya. Makasih ya. Oh iya, tadi siang kamu kaget dong. Tiba-tiba aku nggak ada di taman. Enggak, aku juga tahu kok. Si Dot sama si Aldo nyamperin kamu kan. Aku ngintip di balik pohon. Iya Jer, tadi aku panik banget. Untung aku bisa cari alasan. Kamu jangan takut. Kan aku udah pernah bilang, aku bisa atasin semuanya walaupun ada apa-apa. Iya Jer. Oh iya Gia, nanti kalau misalnya ada anak-anak geng Porji yang ngontek kamu, jangan direspon ya. Kenapa emangnya Jer? Ya, aku takut aja mereka bawa pengaruh buruk buat kamu. Oh, iya Jer. Ternyata mereka memang gak sebaik yang aku kira ya. Masa tadi aku diomel-omelin di jalan? Tuh kan, apa aku bilang? Mereka itu emang gak sebaik itu. Mereka cuma manfaatin kamu, Gia. Iya Jer, untung ada kamu yang mau ngejagain aku. Iya dong, aku pasti bakal jagain kamu terus. Makasih ya Jerry. Ya udah ya sayang, aku pulang dulu ya. Iya Jerry, hati-hati ya. Apa keputusan yang aku ambil ini sudah benar? Aku masih nggak yakin sama Jerry. Tapi ini demi kebaikan anakku. Semoga semuanya baik-baik aja. Gua yakin si Jerry lagi bikin ulah. Kurang ajar tuh orang. Datang-datang mau ngancurin semuanya. Ini nggak bisa dibiarin. Halo Dot. Ya, kenapa Bi? Lu lagi ngapain? Lagi makan nih, mau? Boleh bungkusin ya? Mau aja lu. Tar dulu Dot. Ada yang lebih penting nih. Apaan? Kemarin katanya si Aldo ketemu sama si Jerry, bejir. Hah? Si Jerry? Mantan si Gia? Iya. Si Aldo ketemu sama si Jerry di lokasi si Gia ditemuin kemarin. Terus? Gue curiga, Dot. Jangan-jangan ini ulah si Jerry, Dot. Bangke. Antar gua ke rumah si Gia sekarang, Bi. Lu di mana sekarang? Ini gue di depan rumah lu, Ge. Oke. Tunggu. Tante, kita berangkat dulu. Iya Jer. Awas Jerry, kamu harus pantau Gia terus ya. Jangan sampai kamu ninggalin dia. Iya Tante, tenang aja. Aku bakal jagain Gia kok. Tahu nih si Mama, panikan orangnya. Mama khawatir sama kamu Gia. Ya kan ada Jerry mah. Iya sih, tapi perasaan Mama nggak enak Gia. Udah lama, percaya aja sama Jerry. Iya deh. Ya udah ya Ma, kita berangkat dulu. Iya, hati-hati ya. Kurang ajar tuh si Jerry. Emang, gue aja kaget pas si Aldo cerita kalau dia ketemu si Jerry. Pantesan aja si Gia tiba-tiba bisa ada di taman itu. Dia kan gak tahu jalan. Iyalah, logikanya aja. Masa naik ojek tapi ditinggal gitu aja? Gak mungkin kan? Si Gia juga mau-mauan aja ketemu si Jerry. Aneh gua. Dia kan lupa ingatan, Dot. Tapi kayaknya si Jerry udah cuci otak si Gia dah. Iyalah, itu pasti. Ini semua pasti udah rencana dia. Ya, gitulah. Ya udah Bi, ngebut Bi. Ya, Dot. Jadi gimana dokter? Gia minta untuk sering-sering keluar rumah dok. Karena dia pikir itu bisa membantu ingatan dia dok. Oh
Iya, nggak apa-apa kalau memang itu bisa membantu ya, Bu. Berarti sudah saatnya saya lepas dia, Dok. Karena dia bilang dia juga nggak mau terlalu dikekang, Dok. Iya, nggak apa-apa. Kalau emang itu bikin dia nyaman, ya lebih bagus, Bu. Baik-baik, Dok. Ya sudah, Dokter. Terima kasih ya. Iya, sama-sama, Bu. Semoga Gia cepat pulih kembali ya, Bu. Baik-baik, Dok. Assalamualaikum. Gia. Permisi. Assalamualaikum. Iya, tunggu. Tante, Gianya ada? Gianya masih tidur, Dot. Masa sih, Tan? Gia. Gia. Jangan berisik Kadot di dong, depan Dot. nih. Ya udah, Tante, bangunin Gia sekarang. Sebenarnya Gia lagi keluar, Dot. Pergi sama siapa, Tan? Sama Jerry kan? Enggak kok, enggak. Udah deh, Tante, jangan bohong, Tante. Iya, Dot. Sebenarnya Gia pergi sama Jerry, Dot. Jadi selama ini si Jerry emang suka ketemu kan? Iya, Dot. Kok Tante nggak pernah bilang sama aku sih soal ini, Tan? Sebenarnya Tante juga nggak setuju kalau Gia ketemu sama Jerry, Dot. Tapi Tante nggak bisa berbuat apa-apa, Dot. Gia bilang dia nyaman sama Jerry. Tapi Tante, si Jerry itu nggak baik buat Gia. Iya, Tan. Kemarin aja sebenarnya si Gia itu ketemuan sama si Jerry tanpa bilang Tante. Bukan ke rumah si Lisa. Hah? Masa sih? Iya, Tante. Terus sekarang Gia pergi kemana, Tan? Dia pergi beli HP ke counter. Diantar Jerry. Ayo, Dot. Kita samperin mereka. Tapi inget, kalian jangan berbuat yang aneh-aneh ya sama Jerry. Iya, siap. Laksanakan, Tante. Aman. Ya udah, kalau gitu kita pergi dulu ya, Tan. Iya, hati-hati. Jangan lupa pesan Tante tadi. Iya, siap, Tante. Ya udah, hati-hati ya. Kok ada HP? Namanya counter HP ya ada dong. Ya udah keluarin dong, gak usah ngegas. Lo mau cari HP apa? Kalau bisa yang paling mahal dan terbaru kok. Oh, iya bentar, gue pilih nih. Udah, Dot. Cukup, Dot. Nggak bisa dibiarin orang ini, Bi. Iya, gua ngerti. Tapi bisa mati anak orang, Dot, kalau lu pukulin terus. Iya. Udah, Dot ya. Ntar panjang urusannya. Oke, kali ini lu beruntung, Jerry. Gue masih kasih kesempatan lu buat hidup. Tapi lain kali, jangan harap lu bisa selamat. Gia? Kamu kenapa, Gia? Bangun, Gia. Kok bisa gini sih? Gia, kamu kenapa, Gia? Gimana ini, Dot? Ayo kita bawa pulang aja, Bi. Ayo, Dot. Kan Tante udah bilang, jangan berbuat yang aneh-aneh sama Jerry. Gimana sih kalian? Iya, maaf, Tante. Maaf. Gara-gara kalian Gia sekarang pingsan. Kalau kayak gini gimana coba? Kondisi Gia bisa makin memburuk lagi. Saya minta maaf, Tante. Saya nggak bisa tahan emosi. Emosi nggak menyelesaikan masalah, Dot. Harusnya kamu ngertiin kondisi sekarang dong. Maaf, Tante. Ini bukan salah si Dot. Tapi saya yang duluan mukul Jerry, Tante. Kalian berdua sama aja. Kalian berdua, cepat keluar dari sini. Tunggu, Om. Biar kita jelasin semuanya dulu, Om. Iya, Om. Cukup. Saya nggak perlu penjelasan kalian. Saya nggak mau lihat muka kalian lagi. Terutama kamu, Dot. Tapi, cepat keluar. Iya, Om. Padahal gue cuma mau ngelindungin anaknya, Bi. Mereka malah begitu sama gue. Bilang makasih kayak apa kayak ya. Ini malah diusir kita. Lagian lu sih parah banget. Si Jerry main tendang aja lu. Lah, sadar diri lah, bego. Lu yang lebih parah nabokin si Jerry sampai membes ke tanah. Patah bisa jadi leher orang. Nggak tahu, Bi. Gue nggak bisa nahan emosi. Tapi gue puas banget sih bisa ngabisin si Jerry. Jangankan lu, penonton aja puas. Udahlah, ayo cabut. Ayo deh. Kesel banget gua. Udahlah, berisik lu tau nggak?
Kayak sia-sia gue, Bi. Nggak dihargain amat perasaan gue sama orang tua si Gea. Nggak ada yang sia-sia, Dot. Yang penting kan udah bikin si Jerry tepar. Iya sih. Ya udah sabar, tunggu aja kabar si Gea nanti. Gea, bangun nak. Gimana ini mah? Gea belum bangun juga. Tadi Mama udah panggil dokter, katanya mau kesini sebentar lagi, Pak. Tapi kenapa lama banget ya? Aduh, gimana sih itu dokter? Mama juga nggak tahu, Pak. Tangan Gea dingin banget ini mah. Iya, Pak. Ini semua gara-gara Mama. Harusnya Mama nggak ngizinin Gea buat pergi keluar, Pak. Udah lama, jangan nyalahin diri kamu kayak gitu. Mama takut, Pak. Mama takut kehilangan Gea. Tadi pagi dia masih sehat, masih senyum sama Mama. Kenapa sekarang kayak gini, Pak? Udah mah sabar ya. Sekarang kita tunggu dokter aja ya. Kita berdoa semoga anak kita nggak kenapa-napa ya, mah. Iya ya, Pak. Ya udah ya, gue balik dulu. Iya ya, Bi. Makasih ya. Iya, santai. Udah, lu jangan terlalu dipikirin. Iya ya, Bi. Ya udah ya. Iya, Bi. Hati-hati ya. Selamat siang. Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Dot dan Robi terkait dugaan tindakan penganiayaan yang terjadi di wilayah Citra Majaraya. Bang Topan! Bang! Akhirnya beres juga. Capek banget gua. Aduh. Capek. Capek apaan lo? Dari tadi juga gue lihat ngopi doang. Enak aja lu. Gua bantuin ya. Bantuin apa, nak? Lu kira siapa yang nyalain api tuh? Kalau bukan gua. Ya elah, gitu doang aja lo. Ya udah sih, Yot. Lu bacot banget dah. Nggak terima lah gue. Bayaran sama, tapi gue doang yang capek. Tenang, Yot. Bayarannya gue bedain kok. Bang, kok gitu sih? Anak saya gimana, Dok? Kenapa dia belum sadar juga? Saat ini kondisi anak bapak masih kritis, Pak. Benturan di kepalanya cukup parah dan dia mengalami pendarahan di otak. Dan kami sudah melakukan operasi untuk menghentikan pendarahan itu ya, Pak. Tapi peluang dia untuk sadar masih ada kan, Dok? Masih ada, Pak. Tapi semuanya bergantung pada respon tubuhnya. Kami akan terus pantau anak bapak kok. Ya Allah, anak saya nggak pernah cari masalah, Dok. Kenapa tega orang-orang itu mukulin dia kayak gitu? Sabar ya, Pak. Nanti biar polisi yang urus kasus itu. Sekarang yang penting anak bapak sembuh dulu ya. Iya ya, Dok. Tolong ya, Dok. Tolong sembuhkan anak saya ya, Dok. Kami akan berusaha yang terbaik, Pak. Tapi bapak juga harus kuat dan sabar ya, Pak. Karena pasien sangat butuh energi positif dari keluarganya. Iya, Dok. Makasih ya. Boleh saya lihat dia, Dok? Oh, silakan, Pak. Tapi jangan terlalu lama ya. Dia masih dalam masa pemulihan pasca operasi. Baik, Dok. Baik, sekarang kalian jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya kita... Pak. Cepat, jelaskan. Iya, Pak, iya. Maaf, Pak. Kita nggak berniat bikin masalah, Pak. Iya, Pak. Kita cuma ribut-ribut kecil aja kok, Pak. Kalian sadar nggak? Tindakan kalian bikin korban menderita luka parah dan berbaring di rumah sakit sekarang. Itu bukan cuma ribut kecil, paham? Kita nyesel, Pak. Beneran. Kita nggak tahu bakal separah itu. Saya cuma mau bantu teman saya aja, Pak. Bantu temen bukan berarti harus main tangan. Kalian harus belajar tanggung jawab atas perbuatan kalian. Sekarang begini, korban sudah di rumah sakit dan keluarganya mau menuntut. Kalian siap hadapi itu? Enggak, Pak. Saya nggak siap, Pak. Jangan penjarain kita, Pak. Iya, Pak. Maafin perbuatan kita, Pak. Please, Pak. Kalian masih muda, masih bisa berubah. Tapi hukum harus tetap berjalan, ngerti? Tapi, Pak. Gue masih nggak percaya, Bi. Kita beneran di sini ya? Di balik jeruji. Cuma gara-gara gue nggak bisa nahan emosi. Udah kejadian, Dot. Nggak usah disesalin terus. Sekarang tinggal gimana kita tanggung jawab aja. Lu bisa bilang begitu karena lu nggak ngerasain apa yang gue rasain, Bi. Lu nggak lihat pas terakhir kali kita lihat si Gea? Dia pingsan, Bi. Dan gue sekarang di sini. Gue bahkan nggak bisa jagain dia. Iya, gue ngerti. Tapi lu juga harus sadar. Kalau aja lu mikir panjang waktu itu, semua ini nggak bakal kejadian. Bisa lu ngomong begitu. Sedangkan lu yang nendang si Jerry duluan. Iya sih. Abis gue juga nggak tahan emosi. Gue gelap mata, Dot. Tapi gimana kalau si Gea nggak sadar lagi ya, Bi? Gimana kalau dia ninggalin gue tanpa gue sempet minta maaf? Lu percayakan sama Tuhan?
doain aja dia. Kadang doa dari hati yang nyesel itu lebih kuat daripada apapun, Dot. Iya, Bi. Gue nyesel, sumpah deh. Gue janji gak bakal kayak gini lagi deh. Gue cuma pengen lihat si Gia sembuh dan tersenyum lagi kayak dulu, Bi. Udah, tenang aja, Dot. Semua badai pasti berlalu. Kita cuma harus sabar aja. Makasih ya, Bi. Kalau lu gak ada di sini, gue udah gila kali. Bukannya dari dulu emang udah gila lu? Ya, lu. Nomor yang Anda tuju. Mana sih bocah pada kagak asik amat. Nomor pada nggak aktif semua, heran gua. Pada nggak ada kuota kali, Nak? Iya kali ya. Aduh. Parah emang. Gua aja yang miskin punya kuota. Lu mah nyolong wifi tetangga, tahu gue juga. Lu mah penonton jadi tahu aja. Nungguin ya. Ih, kamu lama banget sih jemputnya. Maaf sayang, tadi macet. Alah, macet apaan? Jalan lewat sawah aja masa ada macet-macet segala. Kan sekarang mah banyak mobil tanah sayang. Bisa aja kamu. Udah ayo pulang. Ayo. Kamu udah makan, Pan? Udah, tadi aku masak mie dicabein. Oh, kalau si Dot udah makan belum itu dia? Si Dot udah ada di rumah. Loh, emang dia belum pulang dari pagi? Belum deh kayaknya. Sampai aku berangkat jemput kamu ini, dia belum ada di rumah. Waduh. Kagak seru amat nongkrong berduaan doang. Sama lu lagi, Yot. Lah, emang gua kenapa? Bosen gua lihat rambut lu yang acak-acakan begitu. Ganggu mata gua, tahu nggak? Enak aja lu kalau ngomong. Suka bener. Makanya sono nyalon. Nyalon rambut? Nyalon DPR. Buset dah. Itu mah gede modalnya, Nak. Au, Ya udah, aku mau cari si Dot dulu ya. Kamu mau cari kemana, Pan? Ya, cari sekitar sini aja, tanya teman-temannya. Oh, ya udah deh. Hati-hati ya, Pan. Iya sayang. Bang Topan, tumben nih keluar gini hari. Iya, biasanya juga pengantin baru ngerem mulu di rumah. Berisik lu pada. Lu pada lihat si Dot nggak? Kagak lihat, Bang. Tadi aja gue teleponin kagak aktif nomornya. Gue kira ada di rumah. Aduh, kemana ya tuh anak? Dia pergi dari pagi, belum balik-balik sampai jam segini. Waduh, harus dicari itu, Bang. Ya makanya ini gue lagi nyari, peot. Bentar. Halo? Halo, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Apakah saya berbicara dengan Wali dari saudara Dot? Iya, betul, Pak. Ada apa ya sama Dot? Begini, Pak. Kami ingin memberitahukan bahwa anak Anda, Dot, dan temannya yang bernama Robi saat ini berada di kantor polisi, Pak. Hah? Di kantor polisi? Astaga, maksudnya gimana, Pak? Kok bisa, Pak? Mereka diamankan oleh petugas karena terlibat dalam kasus dugaan penganiayaan yang terjadi siang tadi di sekitar Citra Majaraya, Pak. Untuk informasi detailnya, Bapak datang aja ke kantor polisi ya, Pak. Oke, baik, Pak. Saya datang sekarang, Pak. Baik, Pak. Kami tunggu kedatangannya ya, Pak. Selamat malam. Ayo, kita ke kantor polisi sekarang. Ayo, Bang. Astaga, Gea. Alhamdulillah, kamu udah sadar, Gea. Kamu nggak kenapa-napa kan? Sebentar, Mama ambilin air minum dulu ya. Ini, Nak. Kamu minum dulu ya, Nak. Ya ampun, Gea. Kamu bikin Mama takut setengah mati, tahu nggak? Mama takut banget kamu kenapa-napa, Nak. Kamu kenapa, Nak? Tadi kamu ngigor loh. Bikin Mama panik, tahu nggak? Gea? Hei, ayo cerita. Kamu kenapa, Gea? Ya udah, Mama nggak maksa kamu buat ngomong. Sekarang kamu makan dulu ya, Nak. Terus minum obat, biar kamu cepat membaik. Kenapa, Dot? Bisa dari sini Kok lu bisa dari sini sih? Panjang ceritanya. Ya udah, buru ceritain, Dot. Bi. Maaf, Bang. Gua nggak bisa tahan emosi. Dan kita berdua ngabisin si Jerry, Bang. Iya, Bang. Tapi sumpah, nggak ada niatan buat bikin si Jerry masuk rumah sakit, Bang.
Iya, tapi ceritain dulu dari awal. Kenapa lu berdua bisa ngeroyok si Jerry? Jadi si Jerry itu punya niat jahat bang sama si Gia. Kemarin dia sempat bawa si Gia pergi keluar tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sampai-sampai si Gia berani bohong sama mamahnya demi bisa pergi keluar sama si Jerry. Gue emosi setelah tahu itu. Dan tanpa pikir panjang, gue cari dan gebukin si Jerry bang. Itu nggak sepenuhnya salah si Dot bang. Gue juga salah kok. Aduh, Dot. Terus lu pada tahu nggak sekarang keadaan si Jerry gimana? Katanya sih keadaan si Jerry kritis nak di rumah sakit. Ya udah. Nanti gue coba buat ketemu sama keluarganya deh. Mudah-mudahan mereka mau berdamai dan cabut laporannya. Biar lu berdua bisa keluar dari sini. Kalau keluarga si Jerry nggak mau damai, gue punya ide bang. Ide apaan Yot? Jangan aneh-aneh deh lu. Kondisinya lagi keruh ini. Jadi gini guys. Gimana kalau kita gali tanah kayak di film-film? Gue siap bawa pacul, sendok, sama centong nasi. Ya, sialah aneh-aneh aja lu. Ya, kan gue mah cuma usul aja sih. Kalau usul jangan asal. Ya, gue jewer juga tuh ginjal. Aduh, gimana dong bang? Bantuin kita keluar dari sini bang. Iya bang, tolongin bang. Iya, lu berdua tenang aja. Gue bakal cari cara supaya lu berdua bisa bebas. Iya Dot, Bi, kalem ya. Kita pasti bakal bantuin lu kok berdua. Tapi ingat, kalau lu pada bebas, langsung traktir kita basah ya. Parah sih. Otak lu peot. Ya udah, lu berdua istirahat aja. Secepatnya gue bakal temuin orang tua si Jerry. Makasih ya bang. Sumpah, kita nyesel banget bang. Nyesel aja nggak cukup. Tapi belajar dari penyesalan itu baru laki. Maaf bang, udah bikin repot dan malu. Nggak apa-apa Dot, santai aja. Ya ampun Jerry, bangun Jer. Ini mama Jer. Kamu pasti kesakitan ya. Siapa yang tega bikin kamu begini nak? Udah mah, yang sabar ya. Dokter bilang keadaannya cukup stabil. Kita tinggal tunggu dia sadar aja. Tapi gimana kalau Jerry nggak sadar-sadar pak? Papa lihat muka anak kita penuh luka pak. Badannya juga lebam semua. Mama nggak kuat lihatnya pak. Papa tahu mah. Papa juga sedih kok lihat kondisi anak kita kayak gini. Tapi sekarang kita cuma bisa berdoa aja mah. Lagi pula pelakunya udah ditangkap polisi kok. Mereka harus tanggung jawab atas perbuatannya. Tanggung jawab? Apa tanggung jawab bisa bikin si Jerry sembuh lagi pak? Apa mereka bisa gantiin rasa sakit yang Jerry rasain sekarang? Iya papa paham. Tapi emosi juga nggak bisa bikin Jerry sembuh mah. Yang Jerry butuhin itu doa kita. Mama takut pak. Mama takut kehilangan Jerry. Udahlah mah. Kalau kamu terus nangis, Jerry juga pasti bakal sedih. Jerry itu anak yang kuat mah. Papa yakin dia bisa lewatin ini semua. Iya pak. Loh, Pan? Si Dot mana? Katanya tadi kamu nyari si Dot. Pan, kok diem aja sih? Ada apa sih sayang? Aku jelasin sama kamu, tapi janji. Kamu harus tetap tenang ya. Ada apa sih Pan? Jangan nakut-nakutin deh. Si Dot mana Pan? Si Dot nggak bisa pulang malam ini. Dia ditahan polisi. Hah? Ditahan polisi? Maksudnya gimana sih Pan? Si Dot sama si Robi terlibat kasus penganiayaan dan dia ditangkap polisi tadi siang. Enggak mungkin. Si Dot nggak mungkin ngelakuin itu Pan. Si Dot itu nggak pernah kasar sama siapapun. Kamu tenang dulu ya. Nanti aku bakal cari cara buat bebasin si Dot ya. Kok bisa sih Pan? Tadi aku udah ke kantor polisi dan menurut pengakuan si Dot katanya dia abis ngeroyok anak orang sampai luka parah. Pan, tadi siang aku baru aja selesai operasi pasien laki-laki dengan wajah yang penuh luka. Keterangan dari keluarganya, katanya dia korban penganiayaan. Jangan bilang yang menganiaya itu si Dot, Pan. Anak yang dianiaya si Dot namanya Jerry. Nah, iya Pan, pasien itu namanya Jerry. Astaga. Kamu yang tenang ya, jangan panik. Gimana aku nggak panik, Pan? Kondisi Jerry parah banget, Pan. Dan juga gimana kalau orang tua Jerry tahu kalau aku ibunya pelaku? Iya, aku ngerti perasaan kamu. Tenang dulu ya. Besok aku rencananya mau ketemu sama orang tua Jerry. Ya mudah-mudahan mereka mau damai dan mencabut laporannya. Kamu tetap fokus aja rawat Jerry ya. Iya Pan. Apa? Di belakang rumah sakit? Iya, aku mau ketemu sama orang tua Jerry di belakang rumah sakit. Bantu aku ya. Kamu yakin Pan mau ketemu orang tua Jerry? Iya, karena itu jalan satu-satunya sekarang. Kalau keluarga si Jerry nggak cabut laporannya, si Dot bisa lama di dalam penjara, bisa bertahun-tahun. Makanya aku mau ajak orang tuanya damai, biar urusannya bisa cepat selesai. Damai? Kamu tahu nggak? Orang tua Jerry itu bukan orang sembarangan, Pan. Yang bisa disuap dengan uang damai. Mereka pasti nggak bakal mau, Pan. Kita nggak bakal tahu kalau belum dicoba.
Makanya aku butuh bantuan kamu sekarang. Tapi Pan, kalaupun mereka setuju jalur damai, mereka pasti minta imbalan yang besar. Ya, kalau emang mereka minta bayaran yang besar, ya kita bayar. Aku nggak bakal ngebiarin si Dot di dalam penjara lama-lama. Kita tanggung biaya rumah sakit si Jerry. Dan kalau perlu, kita jual rumah bilik kita. Aku ikhlas. Jual rumah bilik? Jangan bodoh deh, Pan. Itu kan rumah kamu. Nggak apa-apa. Ini semua demi Dot, sayang. Yang penting dia bisa bebas dari penjara. Sekarang, kamu cukup bantu aku buat ketemu sama orang tua Jerry ya. Di belakang rumah sakit ya. Iya, Pan. Ya udah ya Mah, aku mau ketemu sama Dokter Mika dulu. Aku mau tanya kondisi perkembangan Jerry. Iya, Pak. Bu Dokter, saya baru aja mau ke ruangan Bu Dokter. Maaf, Pak. Suami saya ingin bertemu dengan Bapak. Hah? Bertemu saya? Ada urusan apa ya? Dia mau menyampaikan sesuatu, Pak. Soal apa ya? Saya lagi sibuk urus anak loh, Dok. Tapi ini sangat penting, Pak. Gimana, Pak? Ya udah, di mana lokasinya? Suami saya nunggu di gudang belakang rumah sakit, Pak. Oke, baik kalau gitu. Hah? Bos? Astaga, ternyata dunia sempit banget ya. Iya, Bos. Jangan panggil gua bos lagi ah. Itu kan udah masa lalu. Iya, Bos. Maksudnya iya, Pan. Ngomong-ngomong, lu suami Dokter Mika? Iya, betul. Oh iya. Mau apa, Pan? Katanya mau ngomong sesuatu ya? Iya, ini soal anak-anak. Kenapa? Jadi, orang yang mukulin si Jerry, anak lu itu si Dot, anak gua. Apa? Iya, dan maksud kedatangan gua kesini, gua mau minta maaf sama lu atas perbuatan anak gua. Bajingan lu. Lu pikir minta maaf bisa bikin luka anak gua sembuh, ha? Gua kesini bukan cuma mau minta maaf, tapi mau ngajak lu damai. Gua tahu ini nggak gampang, tapi gua mohon jangan perpanjang masalah ini. Berapapun gua bayar, asalkan anak gua bebas dari penjara. Lucu ya. Dulu lu sendiri yang ngajarin gua soal kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Dan sekarang lu kesini mau ngajak damai. Tolonglah bro, bantu anak gua bebas dari penjara, ya. Alhamdulillah, Gea. Akhirnya kamu bisa ingat semuanya, Nak. Makasih ya Allah. Iya, Mah. Pa. Akhirnya setelah sekian lama kamu bisa ingat lagi, Gea. Mama pikir Mama akan kehilangan kamu dan semua ingatan kamu, Nak. Udahlah, Ma. Jangan lebay ah. Yang penting kan sekarang dia udah sembuh. Iya, Pa. Ma, aku senang banget bisa ingat semuanya lagi, Ma. Mama bersyukur banget, Nak. Iya, Ma. Ya udah ya, Papa mau berangkat kerja dulu. Oh, iya, Pa. Ma, aku izin main keluar ya, Ma. Kamu kan baru banget sembuh, Gea. Aku udah sehat kok, Ma. Aku kan udah ingat semuanya. Enggak boleh. Kalau cuci piring baru boleh. Ah, si Mama. Aku cuma mau main sebentar sama teman-teman aku, Ma. Aku mau buktiin ke mereka kalau aku udah sembuh. Mereka pasti senang dengarnya. Aku juga kangen sama Kak Dot. Aku pengen ketemu Kak Dot, Ma. Mama tahu kamu kangen. Tapi Mama masih takut, Nak. Ayolah, Ma. Please. Nanti dulu ya, Nak. Mama mau tes ingatan kamu dulu. Biar Mama benar-benar yakin kalau kamu emang udah sembuh total. Gimana, Pan? Ayahnya Jerry setuju damai? Iya, dia setuju. Kok bisa sih, Pan? Ya bisa lah. Apa sih yang gak bisa sama Topan? Serius, Pan? Kok bisa sih setuju dia? Terus kayaknya kamu juga ngobrolnya sebentar banget. Serius? Keluarga si Jerry udah setuju mau damai dan cabut laporannya. Bahkan dia gak minta biaya sepeser pun. Ah, aku masih gak percaya, Pan. Udahlah, yang penting kan si Dot bisa keluar dari penjara. Iya, Pan. Gimana Bang Topan? Kapan kita bisa bebas, Bang? Kalem dong, santai. Jadi keluarga Jerry setuju buat damai dan cabut laporannya, Dot. Abang nggak lagi bercanda kan, Bang? Ya enggak lah, gue serius banget ini. Astaga, gue nggak nyangka semudah itu, Bang. Sama, gue juga nggak nyangka. Apalagi keluarga si Jerry nggak minta imbalan apapun. Beneran, Bang? Biasanya kalau kasusnya kayak gini, keluarga korban minta uang damai. Enggak kok, mereka nggak minta itu.
Tapi ya paling lu berdua harus nunggu dulu seminggu. Tunggu sampai kondisi si Jerry pulih, baru mereka bisa bebasin lu berdua. Jadi kita nunggu seminggu, abis itu kita bebas, Bang. Iya Dot, semuanya udah beres, aman. Makasih banyak ya Bang Topan. Iya. Ya udah, Dot, Robi, kalau gitu Ibu pulang dulu ya. Iya, Tante. Iya, Bu. Ya sabar ya Dot, Bi. Iya, Bang Topan. Oh iya, Bu, Bang Topan. Bisa nggak mampir dulu ke rumah Gea? Aku pengen tahu banget keadaan Gea sekarang. Aku khawatir dia kenapa-napa, Bu. Soalnya terakhir dia pingsan dan belum sadar sampai aku pulang. Oh, oke, gampang. Nanti gua mampir. Sekalian Bang, tolong sampein permintaan maaf kita sama mereka Bang. Aman, ntar gua atur. Iya Bang, makasih Bang Topan. Iya, ya udah ya. Iya Bang. Ya udah, aku pergi dulu ya, Mah. Yakin gak perlu Mama antar? Gak perlu, Mah. Beneran kamu masih ingat jalan ke rumah Lisa? Iya, Mama. Gak percayaan banget sama aku. Ya udah sana. Hati-hati, anak. Iya ya, Mah. Bentar, itu kan Neng Gea. Bukannya dia hilang ingatan ya? Waduh. Neng, Neng Gea mau kemana, Neng? Parongkat. Alah, dia masih ingat sama gua. Neng bukannya hilang ingatan ya? Kok masih ingat sama saya? Kalau sama yang lain aku nggak ingat. Tapi kalau sama Parongkat aku nggak bakal lupa kok. Bisa aja Neng Gea. Serius jangan bercanda. Kok bisa inget nama saya, sedangkan nama yang lain enggak? Kata dokter aku, kalau mau sembuh, bayangin yang jelek-jelek. Makanya aku ngebayangin Parongkat terus. Buset, mulutnya nggak disekolahin. Ya udah Parongkat, Gea duluan ya. Iya Neng, hati-hati Neng, jangan jauh-jauh mainnya. Iya Parongkat. Jadi kepikiran gue. Emang gue sejelek itu ya sampai bikin si Gea sembuh cuma karena ngebayangin muka gue? Ngelunjak itu dokter. Halo Lisa. Ngapain sih dia kesini? Percuma nggak seasik dulu. Malah kayak orang idiot ngobrol sama dia. Wah, ya ampun Lisa, aku kangen banget sama kamu. Udah lama banget ya kita nggak ketemu. Tuh kan, nggak nyambung lu Baru juga kemarin gua ke rumah lu. Kapan kali? Ngigo lu ya? Yaudah, mau ngapain lu kesini? Kok gitu sih nanyanya? Gua banyak kerjaan, Gea. Ya, kok gitu sih? Kamu nggak seasik kayak dulu, Lisa. Gimana sih? Kebalik kali. Ada juga lu yang error. Ya udah, mau ngapain? Ada yang bisa gua bantu? Aku cuma kangen aja, Lisa. Aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu. Ya udah, ayo deh. Jadi keinget waktu itu ya? Kita sering duduk di bawah pohon ini. Jadi? Iya, Lisa. Aku udah inget semuanya. Ya ampun, Gea. Jadi lu udah sembuh? Ya iyalah. Mana mungkin aku hafal jalan ke rumah kamu kalau aku masih sakit? Ya ampun, Gea. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak ya Pak Pak. Polisi. Iya, sama-sama. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Siap Pak. Ya udah, kalau gitu kita pamit ya Pak. Oh iya, silakan. Hati-hati ya. Mari Pak. Gea. Kadap. Gea. Assalamualaikum. Permisi. Jerry. Permisi. Jer. Jerry. Assalamualaikum. Iya, tunggu sebentar. Jer, maafin gua sama si Robi ya soal kemarin. Iya, Jer. Kita janji kita nggak bakal ulangi lagi. Jujur kita nyesel, Jer. Kita nggak ada maksud buat bikin lu sampai dirawat di rumah sakit, Jer. Itu kita cuma lagi nggak bisa nahan emosi aja, Jer. Iya, dan bilangin sama bokap lu, makasih ya udah cabut laporannya.
Gua nggak betah tidur di dalam penjara, walaupun cuma seminggu. Iya, Jer. Makasih soal itu ya. Kalian siapa ya? Saya nggak kenal sama kalian. Hah? Kok dia nggak kenal? Mampus lu. Jangan-jangan dia hilang ingatan lagi. Waduh, lu si Dot. Mukul kepalanya terlalu kenceng. Tapi masa sampai hilang ingatan sih? Ya bisa jadi. Masa hilang duit? Nah lu, terus gimana itu? Kalian ada perlu apa ya? Kita itu Kita kesini mau nagih utang. Waduh. Lu punya utang sama kita 4 juta. Bayar sekarang juga, Jer. Kona, apaan sih lu? Shh, udah diam. Ini kesempatan PA. Tapi nak, ya udah Kes, gue lagi butuh duit juga. Gimana, Jer? Bisa kan lu bayar hari ini juga? Utang bekas apa ya? Perasaan gua nggak punya utang. Ya iyalah, orang lu hilang ingatan. Udah buru, jangan lama-lama keburu inget. Bayar. Tapi semoga engkau dengannya. Lu mau aja gua prank. Gua nggak hilang ingatan ya. Enak aja lu. Gua nggak bakal lupa sama apa yang lu lakuin sama gua.